651. Dengan langkah berat, energi gelap berputar-putar di sekitar Zuo Fan saat dia berjalan menuju Lu Xie. Matanya berkilat haus darah. Lu Xie membeku, seluruh tubuhnya gemetar. Steward Zuo, apa artinya ini? Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Sisanya tegang tetapi tidak cukup untuk membuat mereka berbicara. Puff, Zuo Fan mendekati Lu Xie dan mencengkeram tenggorokannya, mengangkatnya dari tanah. Aura yang luar biasa membuat terengah-engah saat dia menuntut. Di mana penawarnya? Penawar. Alis Lu Xie bergetar karena mengerti. Zuo Fan masih peduli tentang itu. Dia dulu berpikir bahwa sikap dingin Zuo Fan menyiratkan bahwa dia tidak peduli dengan wanita itu, tetapi dia menahannya untuk menyelesaikan masalah sekarang. Hati Lu Xie dipenuhi dengan penghinaan saat dia berkata, Steward Zuo, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Saya telah memberikan segalanya untuk sekte ini. Anda tidak menghukum seseorang kalah, tetapi Anda mengejar saya karena menyakiti seorang wanita. Di mana keadilan dalam hal itu? Zuo Fan, Lu Xie baru saja berjuang keras. Saya mengerti Anda menginginkan penawarnya, tetapi Anda tidak bisa hanya menuntutnya seperti ini. Demon yang menemukan alasan yang sangat baik untuk mencoba dan berbicara dengan akal sehat padanya. Zuo Fan mendengus. Ini urusanku. Siapapun yang mengganggu akan dihukum berat. Saya akan menjadi hakim di sini tentang apa yang berlebihan atau tidak. Anda tidak memiliki suara dalam hal ini. Jangan berpikir untuk kedua yang mulia dapat melindungi Anda. Anda selalu melawan saya sepanjang jalan di sini. Bodoh yang bodoh, serahkan penawarnya sekarang, atau kalau tidak. Tidak ada. Alis Lu Xie bergetar, merasakan kekuatan dalam genggaman Zuo Fan. Racunku tidak mematikan. Dia akan menderita selama 49 hari, dan hanya itu. Hakim telah memberikan putusannya, jadi saya tidak berani membunuh siapapun. Saya juga takut Double Dragon Manor akan ikut campur. Kalau tidak, para tetua pihak lain juga akan meminta penawarnya, bukan begitu? Mata Zuo Fan berkedut, dan hatinya dipenuhi amarah. Tubuhnya dibanjiri dengan arus kekuatan yang mengamuk saat energi hitam berkeliaran di seluruh Lu Xie sebelum memasuki tubuhnya. Lu Xie merasa seperti jaring hitam yang ketat merampas semua gerakannya saat menggerogoti tubuhnya. Dia belum pernah merasakan bahaya seperti itu sebelumnya, berkeringat karena ketakutan. Zuo Fan akan membunuhnya karena seorang wanita. Mata dingin Zuo Fan terasa seperti jurang yang menyedot, suaranya menakutkan. Serahkan penawarnya, atau kau akan hilang dari pandanganku untuk selamanya. Tunggu, Zuo Fan, dia baru saja mengatakan tidak ada. Wanita itu juga tidak dalam bahaya. Ini masih pertemuan naga ganda, dan kami membutuhkan semua bantuan yang bisa kami dapatkan. Anda tidak bisa membunuhnya begitu saja. Demon yang mencoba berunding dengannya. Zuo Fan tidak mendengarkannya, energi hitam semakin melingkar di sekitar Lu Xie, beberapa saat jauh dari menyelimutinya dalam kegelapan total. Yang mulia panik namun masih tidak bergerak untuk menghentikannya. Lu Xie tidak bisa lagi menahannya dan berteriak. Tunggu, tunggu, aku punya penawarnya. Tangan Lu Xie bersinar, dan sebuah botol muncul. Demon yang berdiri ternganga dan kemudian memelototinya. Tusukan itu memiliki penawarnya selama ini. Dia bisa saja menyerahkannya sejak awal, tetapi dia harus membuat kami semua khawatir tanpa alasan. Bam! Bahkan tidak meliriknya, Zuo Fan melemparkannya. Saat dia membanting ke tanah, dia meludahkan darah, dan botol di tangannya melayang di udara dan ke tangan Zuo Fan. Zuo Fan menatap yang lainnya dengan tatapan dingin. Setiap pengguna racun memiliki penawar racun mereka, jangan sampai mereka diracuni juga. Mungkin beberapa racun yang sangat mematikan tidak, jadi musuh tidak akan pernah selamat, tetapi untuk racun yang lebih ringan, terutama digunakan dalam penyiksaan, mereka pasti memiliki penawarnya. Lain kali aku melakukan sesuatu, menjauhlah dariku. Demon yang merasa malu, lalu menatap Lu Xie. Hajingan ini memalsukannya selama ini sehingga kami bahkan membelinya. Zuo Fan mengabaikan mereka, berjalan pergi. Tetapi hanya setelah beberapa langkah, dia berhenti lagi, tampak bingung. Lama tidak bertemu, Zuo Fan. Sosok yang dikenalnya berdiri di ambang pintu halaman mereka. Xie Tianxiang datang bersama dua gadis, Suanger dan Yongning. Gadis-gadis itu melihat dari Lu Xie, berdarah di tanah, ke ekspresi gelap Zuo Fan dan tersentak. Mereka belum pernah melihatnya begitu marah sebelumnya. Xie Tianxiang hampir tidak peduli, terbukti dari senyumnya. Sejak apa yang terjadi pada Ning'er di debat esoterik, aku tidak pernah melihatmu begitu lepas kendali. Bangunan Lord Chu pasti telah membuat beberapa kemajuan, begitu, hahaha. Xie Tianxiang, mengapa kamu di sini? Apakah Anda juga mewakili Tian Yu? Sama sekali tidak. Meskipun Anda tidak memperhatikan saya di tribun sekte, saya memiliki pandangan yang jelas tentang diri Anda yang sombong dan sombong. Hahaha, kamu tidak berubah sedikit pun setelah bertahun-tahun. Tatapan Xie Tianxiang menajam. Zuo Fan, apakah kamu ingat tujuan lamaku?
Sejak Anda meninggalkan Tian Yu, maka saya juga melakukannya. Saya sekarang adalah murid dari Sekte Dewa Pedang, bersaing di 3 sekte tengah. Aku akan menunggu. Zuo Fan mengerutkan kening dan mengangguk setelah jeda. Dia menjentikkan lengan bajunya dan melemparkan botol itu. Mari kita kesampingkan itu untuk saat ini dan bantu aku dengan ini. Xie Tianxiang menangkapnya dan terkekeh. Seperti biasa, sangat berhati-hati, jangan pernah melakukannya sendiri. Baiklah, aku akan memberikan penawarnya untukmu. Xie Tianxiang berbalik dan berjalan beberapa langkah sebelum melihat kembali ke gadis-gadis itu. Bagaimana kalau kalian berdua ikut? Anda belum bertemu dengan edifice Lord Chu, bukan? Ayo, kalau kamu tahu musuhmu dan dirimu sendiri, kamu pasti menang, hahaha. Xie Tianxiang melanjutkan dengan senyum tipis saat gadis-gadis itu tegang. Mereka bertukar pandang, lalu melihat dari Zuo Fan ke Lu Xie yang disiplin, berdarah di tanah. Mata mereka berbinar dan bergegas mengikuti. Mereka bahkan tidak menyapa Zuo Fan. Zuo Fan menggerutu sebentar, lalu pergi juga. Dengan mereka pergi, suasana hati yang berat perlahan kembali normal. Demon yang menghela nafas dan tidak bisa menahan kutukan. Dasar idiot, apakah kamu begitu buta untuk tidak melihat betapa Zuo Fan peduli pada wanita itu? Dan Anda memukulnya. Anda pasti sangat beruntung bisa lolos dari Zuo Fan dalam keadaan utuh. Tapi bukankah mereka memutuskannya? Bukankah mereka berdua mengatakan bahwa mereka akan berusaha sekuat tenaga saat bertemu nanti? Lu Xie menggertakkan giginya. Kuilang menghela nafas. Mereka mengatakan satu hal, tetapi hati mereka memikirkan hal lain. Di dunia ini, ketika seorang pria bertemu dengan seorang wanita, apa yang mereka katakan dan apa yang mereka rasakan bertolak belakang. Mereka mungkin mengatakan mereka tidak akan menahan diri, tetapi siapa yang mengatakan itu akan benar-benar terjadi ketika mereka bertemu lagi? Gadis itu tidak menusukmu karena Steward Zuo. Dan Steward Zuo hampir membunuhmu karena dia. Ini disebut mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Bagaimanapun, Anda baru saja berhadapan dengan kematian. Kotoran. Mengapa mereka berpura-pura, dan mengapa saya jatuh karena kepalsuan mereka? Lu Xie sangat marah. Yang mulia, saya hanya mengikuti saran Anda, untuk menjadi kejam kepada para hajingan yang membakar jembatan. Tidak, kamu tidak membuang ini padaku. Saya berbicara tentang yang lain dan tidak mengatakan gadis itu secara khusus. Anda setidaknya bisa sampai pada kesimpulan ini sendiri dan memikirkan Zuo Fan. Demon yang melambai kemana-mana saat dia mencoba keluar dari kekacauan ini. Zuo Fan pada akhirnya benar. Dia sudah terlalu lama bersamamu. Anda tidak sekalipun menunjukkan rasa hormat di sini. Semua hal lain yang mungkin dia abaikan, tetapi kali ini Anda telah menemukan bagian yang paling menyakitinya. Apakah kamu tidak melihat bagaimana dia berurusan dengan Yan Mo? Anda mendapatkan apa yang datang kepada Anda kali ini. Saya telah ada lebih dari Anda dan dapat mengatakannya. Dalam masalah antara pria dan wanita, sebaiknya jangan terlibat, atau beginilah akhirnya. Demon yang menyelesaikan tegurannya, dan Kuilang mengikuti, membuatnya cemberut dan marah. Apa yang saya dapatkan? Saya baru saja dipukuli dan sekarang dilihat sebagai orang luar. Dan Zuo Fan itu, dia akan membunuh rekan satu timnya demi seorang wanita. Bagaimana dia cocok untuk memimpin kita? Tapi kemudian dia melihat sekeliling, dan yang dia lihat hanyalah wajah-wajah yang mengatakan dia mengerti apa yang akan datang. Dia sangat marah. Sialan, Zuo Fan, tunggu saja. Anda belum melihat akhir dari ini. Tandai kata-kata saya. Lu Xie menggertakkan giginya, matanya tampak sinis saat dia melihat semua orang di sekitarnya. Orang-orang ini, rekan satu tim karena tidak ada kata yang lebih baik, adalah antek Zuo Fan, menganggap setiap kata-katanya sebagai hukum, bahkan mengabaikan kebaikan sekte. Hatinya benar-benar tidak bisa menerimanya. Kebencian ini pasti akan menjadi benih malapetaka. 652. Qing Cheng, bagaimana perasaanmu? Kamar sempit itu sekarang penuh sesak dengan Sui Rohua dan yang lainnya semua menatap Chu Qing Cheng dengan cemas, duduk bersila di tempat tidur. Jejak hijau muda mengambang dari tubuhnya membuat tubuhnya gemetar dan wajahnya berkerut kesakitan. Suan Shaoyu menggertakkan giginya saat dia mengutuk. Para kultivator iblis yang menjijikkan itu bahkan terpaksa melakukan serangan diam-diam, dan dengan berat juga. Kami bahkan tidak tahu apakah saudari Qing Cheng akan baik-baik saja. Dia meminum begitu banyak pil dan penawar, tetapi tidak ada yang berhasil. Daner berteriak dengan marah. Semua orang mengangguk khawatir. Hanya Penatua Yun yang melambaikan tangannya, suaranya tenang. Tidak apa-apa, kalian tidak perlu membuat keributan seperti itu. Saya memeriksa Qing Cheng dan menemukan hidupnya tidak dalam bahaya. Ini adalah istana naga ganda. Bagaimana orang bisa melakukan pembunuhan? Hanya saja hari ini, Qing Cheng akan menderita dan kesakitan. Sialan para kultivator iblis itu, membuat saudari junior Qing Cheng sangat menderita. Saya tidak akan pernah melupakan ini. Suan Shaoyu menggertakkan giginya.
Sisanya sama marahnya. Tuan muda, tetua, Xie Tianxiang dari Sekte Dewa Pedang telah berkunjung. Terdengar teriakan dari luar rumah. 3 sekte tengah pertama. Keduanya saling memandang, lalu bertanya-tanya. Apa yang dilakukan seseorang dari 3 sekte tengah pertama di sini? Sementara mereka bertanya-tanya, Chu Qingcheng yang kesakitan membuka matanya. Dia memiliki senyum tipis ketika dia berkata, tunjukkan dia. Dia adalah teman lama dari Tian Yu. Dia pasti ingin bertemu denganku. Teman lama lainnya. Suasana hati Suan Shaoyu menjadi gelap. Bukan pengejar teduh lainnya, kan? Dia berkata, adik perempuan Qingcheng tidak dapat menerima tamu saat ini. Lebih baik jika Anda tidak melihatnya. Tunggu, Tuan Muda. Penatua Yun berbicara lebih dulu, menasihati. Seorang kenalan lama Qingcheng yang sederhana dapat dikirim, tetapi dia memiliki sekte Dewa Pedang di belakangnya. Kita tidak bisa mengabaikan mereka. Yang terbaik adalah tetap menerimanya. Suan Shaoyu merasa terganggu dengan ide Penatua Yun tetapi hanya bisa mengangguk, meskipun pikirannya sedang kalut. Xie Tianxiang membawa Yun Suang dan Yongning. Setelah menyapa Penatua Yun, dia melihat Chu Qingcheng berkeringat dan pucat. Dia menangkupkan tangannya. Gedung Lord Chu, sudah lama sekali. Apakah kamu baik-baik saja? Cukup omong kosongmu. Tidak bisakah kamu melihat dia sama sekali tidak sehat? Daner memutar matanya saat dia menggerutu. Yang lain terdiam. Dia hanya mengatakan itu secara sepintas, namun kamu menjadi kesal begitu cepat. Chu Qingcheng menepuk bahunya. Xie Tianxiang terkekeh dan membungkuk lagi. Maafkan aku atas kekasaranku. Bangunan Lord Chu, saya telah menyaksikan bagaimana Anda diracuni, dan saya telah membawa penawar rahasia dari sekte saya yang akan mengurangi rasa sakit. Xie Tianxiang menyerahkan botol itu. Mata Chu Qingcheng berbinar dan dia mengangguk. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Muda Xie. Tolong, kita memiliki tanah air yang sama. Tidak perlu untuk itu. Xie Tianxiang tersenyum dan menyerahkannya. Sui Ruohua memberikannya kepada Chu Qingcheng, yang masih gemetar kesakitan. Tuan Muda Xie, Qingcheng telah meminum banyak pil, tetapi tidak ada yang membantu. Mungkinkah ini? Ini akan berhasil. Xie Tianxiang tersenyum penuh keyakinan. Chu Qingcheng juga tersenyum. Aku juga percaya. Dia membuka botol dan mengambil pil. Dia tetap bersila, bermeditasi dengan tenang. Yang lain masih menatapnya dengan gugup, tetapi setelah 15 menit, sesuatu yang ajaib terjadi. Gemetar Chu Qingcheng berhenti. Wajahnya menjadi kemerahan, dan energi hijau di sekitarnya perlahan memudar. Tuan Muda Xie, pilmu luar biasa. Itu benar-benar berhasil. Mata Daner berbinar. Xie Tianxiang hanya tersenyum sebagai jawaban, sementara Suan Shaoyu dan Penatua Yun kagum dengan kekuatan 3 sekte tengah. Aku tidak tahu racun apa itu, tapi itu dihilangkan dengan mudah. Apakah ini penangkal universal? Saya bertanya-tanya. Chu Qingcheng segera mengungkapkan jawabannya. Dia membuka matanya dan tersenyum. Hahaha, dia masih sama, tidak pernah ingin mengambil kredit untuk apapun. Kamu tahu, tentu saja, penawar khusus seperti itu hanya bisa datang dari si peracun itu sendiri. Chu Qingcheng dipenuhi dengan kebahagiaan. Sui Ruohua bertanya dengan rasa ingin tahu. Qingcheng, kamu mengatakan penawarnya milik si peracun. Apakah itu berarti Lu Xie dari Demon Seming Sekte? Ya, itu miliknya. Meskipun saya yakin dia tidak begitu tertarik untuk memberikannya. Xie Tianxiang berbicara seolah dia tahu segalanya. Xie Tianxiang tersenyum dan mengangguk. Edivis Lord Chu, sepertinya kamu adalah orang yang sangat mengenalnya. Tepat ketika saya pergi menemuinya, dia memukuli orang itu untuk memaksanya memberikan penawarnya. Tapi Anda tahu gayanya. Dia tidak akan pernah mengaku melakukan tindakan baik seperti itu. Dia sama keras kepala seperti biasanya di balik wajah dingin itu. Aku sudah terlalu sering melihatnya melakukannya dalam debat esoterik. Tatapan Chu Qingcheng bertanya-tanya, mengingat kenangan indah itu. Gadis-gadis itu bahkan lebih bingung. Daner bertanya, kakak senior, Anda tidak bisa bermaksud bahwa Zuo Fan memberi Anda penawarnya, bukan? Dia bahkan memarahimu di atas panggung agar lebih kejam dan melupakan masa lalu. Lalu, dia hanya melakukannya karena dia mengasihani saya, tidak ingin saya dalam bahaya lagi. Sebenarnya, aku cukup senang mendengarnya mengatakan itu. Adapun sikap dinginnya, hahaha, dia selalu seperti ini. Chu Qingcheng sama sekali tidak mempermasalahkannya. Gadis-gadis itu terdiam. Ada apa sebenarnya di antara keduanya? Itu hanya terasa lebih rumit dari hari ke hari. Suan Shaoyu sangat membenci saat itu. Obat penawar datang darinya lagi. Dia pasti akan menghentikannya jika dia tahu. Dia tidak pernah bisa membiarkan keduanya saling menghubungi, bahkan jika itu berarti menyinggung sekte Dewa Pedang. Xie Tianxiang mengangguk dan menghela nafas. Gedung Lord Chu, kamu telah berubah selama bertahun-tahun. Dulu kamu begitu kuat dan tangguh. Kadang-kadang Anda akan sangat takut dengan Zuo Fan yang arogan dan perkasa itu sehingga Anda tidak akan pernah melihatnya.
betulkah? Daner tampak tertarik pada Chu Qingcheng, tetapi dia menjentikkan hidung gadis itu, menatapnya dalam-dalam, dan gadis itu mundur. Chu Qingcheng menghela nafas. Aku dulu menginginkan penjelasan darinya, tapi setelah aku melihat seberapa jauh dia pergi untuk Ning'er, aku tahu. Pria ini memiliki jalannya sendiri, dan aku harus membiarkan dia mengambilnya. Ning'er. Chu Qingcheng dibangunkan oleh suara itu dan menatap Yongning. Kamu tahu Ning'er, maka Anda juga bukan murid Sekte Dewa Pedang. Xie Tianxiang tersenyum. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Dia adalah Putri Tian Yu, Yongning, dan ini adalah gadis suci Tian Yu, Yun Suang. Mereka berdua adalah saingan utama edivis Lord Chu. Kamu harus hati-hati. Yongning dan Suanger ditempatkan di tempat. Chu Qingcheng hanya tersenyum pada Xie Tianxiang. Siapa yang mengira fanatik bela diri hebat di masa lalu akan membuat lelucon? Kemudian dia menatap Yun Suang dalam-dalam. Kamu Suanger. Pengawas Peony mengatakan dalam pesannya bahwa Zuo Fan menyatakan di depan semua orang bahwa dia menginginkanmu. Saya harus mengatakan, dengan tampilan murni Anda benar-benar memiliki kemiripan yang mencolok dengan Ning'er. Tidak, tolong jangan katakan itu. Suanger panik, wajahnya menjadi merah padam. Kemudian dia berkata pelan, aku hanya pionnya. Tidak ada yang benar-benar terjadi. Pion. Gadis-gadis itu saling memandang, dan kemarahan muncul di wajah mereka. Untuk memperlakukan gadis yang baik seperti pion, Zuo Fan adalah hajingan yang dingin. Xuan Shaoyu menggunakan kesempatan ini untuk membuang kotoran. Dengar, setan keji itu hanya tahu bagaimana menipu gadis-gadis yang tidak bersalah. Qingcheng, Anda harus melihatnya apa adanya dan tidak mempercayai kebohongannya. Dia pertama kali membuatmu terluka dan sekarang mengiring seseorang dengan penawarnya. Dia jelas ingin mendekati Anda. Anda tidak boleh membiarkannya. Aku mengenalnya jauh lebih baik daripada yang pernah kamu lakukan. Chu Qingcheng mencibir, senyumnya sedingin es. Selain itu, selama dia aman, aku tidak peduli jika aku menjadi pionnya. Yang saya takutkan adalah dia akan meninggalkan saya bahkan tanpa menemukan kegunaan saya. Gadis-gadis itu menyaksikan Chu Qingcheng dengan kaget. Ratu Es yang sombong ini ingin menjadi pion seseorang, selamanya di sisinya. Apakah ini masih sama dengan keindahan yang dingin dan teguh sebelumnya? Sementara Penatua Yun menggelengkan kepalanya, Xuan Shaoyu sangat marah karena ini. Gadis malang itu telah menjadi korban seorang kultivator iblis keji. 653. Qingcheng, bangun. Kamu telah diambil oleh iblis itu. Sui Ruohua mengguncang Chu Qingcheng dan berteriak padanya. Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya. Kakak perempuan, saya telah diterima, tapi itu karena saya ingin. Omong kosong. Bagaimana logis membiarkan diri Anda bingung? Sui Ruohua tidak percaya. Chu Qingcheng menyerah, menoleh ke Suanger dan memberi isyarat kepada keduanya untuk mendekat. Suanger dan Yongning tegang di depan musuh bebuyutan mereka dalam cinta. Dia tidak akan melakukan apapun pada kita, kan? Tapi keduanya mengalah pada senyum cerah Chu Qingcheng yang tampak seperti malaikat. Chu Qingcheng tersenyum. Aku tahu kalian berdua ingin berada di sisinya, tetapi untuk melakukan ini, kamu harus memahaminya. Anda juga harus tahu apa yang terjadi pada Ning'er. Petik 2. Saya mendengar dari klan Luo bahwa Zuo Fan menyelamatkannya pada akhirnya tetapi dia melupakannya sehingga dia membiarkannya pergi, kata Yongning. Chu Qingcheng mengangguk. Kamu tahu beberapa, tapi tidak semuanya, bukan apa yang dia lalui untuk melakukannya. Aku masih keras kepala saat itu, memaksanya untuk menerimaku. Chu Qingcheng mulai menceritakan masa lalu, dari bagaimana konflik 7 rumah dimulai, ke jalan kejam Zuo Fan, kematian Ning'er, kejatuhan Zuo Fan menjadi kegilaan, perjuangannya dan rambut putihnya. Dia telah memberitahu mereka segalanya, setiap detail kecil, yah, kecuali bagian tentang dia dan Zuo Fan yang berpisah karena itu, pergi ke sekte yang berbeda. Apakah itu menceritakan kisahnya, atau kisah Zuo Fan? Dia selalu memiliki senyum yang mengenang. Saat itulah saya tahu orang ini jauh dari mati di dalam. Dia hanya menahan diri, itu saja. Jalan yang dia lalui ditakdirkan untuk menjadi kejam dan dingin. Jadi bagaimana saya bisa ingin menjadi penghalang? Itu sebabnya saya pergi, sehingga dia tidak akan pernah jatuh ke dalam keputusasaan seperti itu lagi setelah apa yang terjadi pada Ning'er. Jika dia aman, saya akan puas. Petik 2. Chu Qingcheng tersenyum pada Sui Ruohua. Saya sangat senang mengetahui bahwa dia masih peduli dengan saya. Itu sebabnya saya senang ketika dia bertanya kepada kakak perempuan senior tentang saya. Gadis-gadis itu terkejut. Mereka tidak akan pernah membayangkan seorang kultivator iblis yang kejam dan dingin seperti Zuo Fan akan melalui rasa sakit dan penderitaan seperti itu. Ketika Ning'er bangun, dia tidak melekat padanya, tetapi membiarkannya pergi untuk kebaikannya sendiri. Chu Qingcheng telah membuat pilihan yang sama saat itu juga, semuanya untuknya. Mereka semua merasakan bahwa bahkan dengan menempuh jalan yang berbeda, lurus dan jahat, mereka sebenarnya sangat mirip. Bagi mereka,
Faksi tidak ada artinya, tidak ketika mereka saling mengenal sepenuhnya. Gadis-gadis itu langsung memiliki keinginan untuk bermain mak comblang. Yun Xuang dan Yongning menundukkan kepala malu-malu mereka, datang untuk melihat betapa sedikit mereka tahu Zuo Fan dibandingkan dengan Chu Qingcheng. Apa hak mereka untuk bersamanya? Xuan Shaoyu sudah lama menggertakkan giginya dalam diam. Keduanya memiliki terlalu banyak kenangan yang dalam. Mustahil untuk membuatnya melupakan hajingan itu. Jadi apa yang tersisa untuk dikatakan tentang peluangnya? Saya mengerti. Jadi itu sebabnya edifice Lord Chu tidak melekat padanya karena Anda mempercayainya sepenuhnya. Xie Tianxiang menghela nafas. Tapi kelihatannya, dia akan selalu berkonflik. Mana yang lebih penting, jalan setan atau cinta? Ini akan menjadi persidangan terakhirnya. Saya hanya berharap dia bisa mengatasinya dengan cepat dan menjadi lebih kuat dengannya. Dengan begitu aku juga bisa mengikuti tujuanku dengan mengikutinya selamanya. Gadis-gadis itu mengangkat alis. Itu beberapa bromance. Xie Tianxiang memperhatikan penampilan unik mereka dan bingung. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Di luar halaman Mystical Heaven Sekte, di sudut terpencil, berdiri seorang pria jangkung, Zuo Fan. Sejak Xie Tianxiang masuk, dia telah berdiri di sini selama 6 jam. Dia hanya ingin melihatnya keluar, membuktikan bahwa Chu Qingcheng baik-baik saja. Suara mendesing. Seseorang melintas di belakangnya dan berkata dengan nada yang familiar, menyebarkan aroma alkohol yang kuat. Hahaha, kamu tidak bisa membiarkan dia pergi, kan? Zuo Fan menoleh ke belakang untuk melihat Dan Xingchen yang mabuk tersenyum padanya. Senior, bagaimana kamu masih di sini? Zuo Fan bertanya. Dan Xingchen berkata, hehehe, sudah kubilang, tidak ada tempat yang bisa melarangku di tanah ini. Aku bisa pergi kemanapun aku mau. Apa, Anda punya masalah dengan orang-orang yang datang dari belakang? Petik 2. Tidak, kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Wajah Zuo Fan berkedut. Dan Xingchen menatapnya lama, lalu mencibir. Mengapa cinta ada di dunia ini? Untuk mengajari orang tentang arti hidup. Nak, jika kamu menginginkan gadis itu, ambil saja dia. Apa yang harus dipertentangkan? Senior, tolong jangan bercanda. Anda juga tahu bahwa ini bukan jalan saya. Zuo Fan menghela nafas di dalam. Dan Xingchen mengangguk. Oh, benar sekali. Itu hanya berarti Anda berubah-ubah. Anda punya 2 anak perempuan dan sekarang Anda punya anak ketiga. Anda tidak pantas untuknya. Bagaimana dengan semua bujangan itu? Sisakan beberapa untuk mereka. Senior, jangan bercanda. Kamu tahu apa yang saya maksud. Wajah Zuo Fan berkedut lagi, dan dia menghela nafas. Aku berjalan di jalan iblis, jalan mati yang penuh dengan kekejaman dan tanpa emosi. Bagaimana saya bisa membiarkan emosi membawa saya? Jika saya melakukannya, itu akan merugikan saya dan terutama dia. Jadi mengapa repot-repot? Masa lalu adalah bukti hidup untuk itu. Dan Xingchen menatapnya lama lalu berkata, lalu untuk apa kamu berdiri di sekitar sini? Karena Anda sudah mati di dalam, bunuh semua emosi. Berdiri di sini, memata-matai jendela seorang gadis tidak ada gunanya bagi kalian berdua. Senior benar, tapi setelah semua itu terjadi, aku tidak bisa melepaskannya. Zuo Fan menghela nafas. Saya tidak pernah berutang budi kepada siapapun, saya hanya memiliki orang lain yang berutang kepada saya. Begitu saya berutang kepada seseorang, akan sangat sulit untuk membayarnya kembali. Dan Xingchen menyeringai. Hehehe, sebuah cerita. Aku hanya suka cerita. Datang ke sini dan katakan padaku. Mungkin aku bisa membantumu menyelesaikan masalahmu. Baiklah. Ini keberuntungan saya untuk memiliki perawatan senior. Zuo Fan mulai menceritakan konflik 7 rumah, debat esoterik, dalam setiap detail. Menyelamatkan Ming'er adalah masalahku. Dia tidak ada hubungannya dengan itu. Pada akhirnya, dia terpaksa pergi ke Mystical Heaven Sekte agar aku bisa menyelamatkan Ming'er. Aku bahkan tidak tahu kondisi seperti apa yang harus dia terima. Saya hanya tidak tahu kapan saya bisa membalas budi. Jika tidak, maka saya tidak akan pernah tahu kedamaian selama saya hidup. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Dan Xingchen menjadi serius juga. Benar-benar gadis yang aneh. Untuk menyelamatkan temanmu dia menjebak dirinya sendiri. Sekarang saya mengerti mengapa Anda menganggap serangan Lucie seolah-olah dia menyerang teman-teman Anda. Ini adalah hutang yang berat. Satu-satunya cara saya bisa melihatnya kembali adalah jika Anda memberikan hati dan jiwa Anda untuknya. Hei, senior, aku seorang kultivator iblis di sini. Ya, jalan yang mati dan kejam, yada-yada. Dan Xingchen berkata dengan santai, lalu berubah serius. Nak, aku mungkin bukan kultivator iblis dan tidak mengerti jalanmu, tetapi semua jalan menuju kebenaran, Dao. Itu, setidaknya, saya tahu. Bahkan di jalan tanpa emosi dan kejam, Anda perlu merasakan terlebih dahulu sebelum Anda dapat menekan emosi Anda. Bagaimana lagi Anda bisa menghapus sesuatu yang tidak ada di sana sejak awal?
Sama seperti kita para kultivator lurus yang mengejar keadilan, di mana keadilan jika bukan karena kejahatan? Bagaimana Anda mengetahui keadilan tanpa memahami kejahatan? Berikut adalah contoh. Sekte lurus semesta itu, mereka suka mengkhotbahkan keadilan ke kiri dan ke kanan, tetapi menurut Anda berapa banyak yang menyadari apa artinya itu? Apakah keadilan melawan beberapa kultivator iblis? Itu bahkan tidak merusak permukaan. Zuo Fan merenung, setelah memperhatikan kebijaksanaan tetapi belum mengungkap maknanya yang mendalam. Sepertinya ada kain kafan tebal yang menutupi pandangannya, tidak pernah terangkat. Dan Xing Sen menghela nafas. Kamu memiliki begitu banyak gadis di sekitarmu, namun hanya gadis itu yang sedikit istimewa. Saya pikir Anda serius tentang dia, tetapi setelah mendengar cerita Anda, saya berpikir dua kali. Apakah Anda merasa bersalah tentang dia, atau itu benar-benar cinta? Zuo Fan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Hahaha, kamu masih naif. Dan Xing Sen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu biarkan orang tua ini mengajarimu. Tutup matamu dan ingat momen kebahagiaan dan kebahagiaan yang sempurna itu. Zuo Fan melakukannya dan santai, pikirannya damai. Melalui aliran ingatan, dia hanya menemukan dua yang sesuai dengan pertanyaan lelaki tua itu. Saya memiliki dua kenangan damai. Salah satunya di Pegunungan Albis, dengan Ninger dan Xie Tianyang. Hahaha, kebahagiaan 3 orang. Dan Xing Sen menggelengkan kepalanya. Tapi mereka tidak lebih dari teman-temanmu yang berharga. Bukan itu, tidak ada yang namanya kebahagiaan antara 3 orang. Seseorang selalu menemukan dirinya sebagai roda ketiga. Hahaha. Lalu ada yang lain, di rumah kumuh. Berapa banyak? Dan Xing Sen bertanya. 2. Pria atau wanita? Wanita. Siapa dia? Dan Xing Sen berteriak sekarang. Zuo Fan membuka matanya dan wajahnya menjadi muram. Dan Xing Sen tertawa. Di sanalah hatimu berada. Apakah gadis ini atau tidak, hanya hatimu yang tahu, hahaha. Dan Xing Sen pergi dengan tawa terakhir itu, meninggalkan Zuo Fan sendirian dan mendesah. Apa yang harus aku lakukan? 654. 3 hari, itulah berapa lama Zuo Fan terkurung di kamarnya, dengan satu kaki di atas yang lain dan tidak menggerakkan otot. Dia telah melakukan ini sejak dia melihat Xie Tianxiang keluar dari halaman itu, menunjukkan bahwa penawarnya efektif dan Chu Qingcheng telah pulih. Hari ini adalah ketika pertandingan 3 sekte tengah dimulai, namun, dia tidak ingin memeriksa musuh-musuhnya, membiarkan Demon yang membawa para murid untuk menonton pertarungan. Zuo Fan mengerutkan kening dalam-dalam. Pikirannya tidak menentu, dipenuhi dengan kata-kata dan Xing Sen. Bagaimana seseorang menghilangkan cinta ketika cinta itu tidak ada? Ini adalah satu pertanyaan yang tidak pernah dia pikirkan. Mungkin dia telah berada di jalan kultivasi iblis yang sepi ini begitu lama sehingga dia terbiasa sendirian dan semuanya berjalan sesuai keinginannya. Tetapi surga mempermainkannya, membawanya kembali dan mengikatnya lagi dan lagi. Dia tidak bisa lagi kembali menjadi seorang kultivator iblis. Apakah itu cara surga untuk mengejeknya, atau mungkin cobaan? Mungkin Yun Xuanji benar. Ini adalah kesempatanku untuk memulai kembali jalur iblisku. Hanya saja jalan ini terlalu asing sehingga dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Berbeda dengan jalan iblis semilir yang dia lalui di kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu apakah jalan baru ini akan membawanya ke puncak Dao. Hanya apa yang harus saya lakukan? Kultivasi iblis menekankan hati yang mati. Begitu emosi tumbuh, mereka akan menyeretnya kembali. Tetapi bagaimana seseorang harus menghilangkannya ketika seseorang belum mengalaminya? Ini sangat kacau. Jika seseorang menggunakan emosi itu untuk berlatih di jalur iblis, apakah emosi ini akan tetap murni? Bisakah itu disebut perasaan yang dimiliki seseorang pada awalnya? Mereka tidak lebih dari alat untuk mencapai tujuan. Tetapi jika seseorang jatuh ke dalam emosi, bagaimana dia bisa bangkit dan memotongnya? Jika mereka bisa dihilangkan dengan mudah, mengapa masih menyebutnya cinta sejati? Sialan, jika saya melihatnya sebagai percobaan, itu berarti tidak ada jalan yang benar. Zuo Fan menutup wajahnya, ragu-ragu apakah dia harus bersikeras untuk menempuh jalan ini. Lebih baik ikuti arus dan percaya kemana hatiku membawaku. Jika demikian, apakah dia akan kembali ke jalur iblisnya? Aku hanya semakin jauh dan semakin jauh. Merasa tidak berdaya, Zuo Fan tidak tahu harus berbuat apa. Dia telah berada di guanya selama 3 hari ini, berjuang dengan masalah terbesarnya. Itu hanya menunjukkan jalanku sebelumnya terlalu sederhana. Zuo Fan, kuda hitam lain muncul. Kurasa kita bahkan tidak akan bisa melewati pertarungan 3 sekte tengah sekarang. Sebuah teriakan datang dari luar halaman. Zuo Fan memutar matanya pada suara putus asa Demon yang berbalik dan melanjutkan pikirannya yang bertentangan. Bam! Dia berada dalam kebangkitan yang kasar karena Demon yang tidak akan membiarkannya, mendobrak pintu hingga terbuka, bergegas, dan mengguncang setiap tulang di tubuhnya. Bocah sialan, tidakkah kamu tahu apa-apa selain tidur? Anda akan mendapatkan semua tidur yang Anda inginkan ketika Anda mati.
Kami memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan sekarang. Apa terburu-buru? Bukankah kita akan menantang 3 sekte tengah besok? Tinggalkan saja. Tinggalkan pantatmu. Sikap malas Zuo Fan membuat Demon yang marah. Bocah sialan, kamu tidak datang untuk melihat panggung 3 sekte tengah. Apakah Anda tahu bagaimana itu berakhir? Tidak mau. Kenapa kamu? Wajah Demon yang berkedut marah. Dia bekerja keras untuk menahannya dan mencegahnya bocor ke suaranya. Kamu tidak akan begitu santai jika kamu melihat apa yang terjadi di panggung 3 sekte tengah. Saya yakin Anda akan panik lebih dari saya. Sekte Dewa Pedang adalah keanehan alam, ke-10 muridnya berada di tahap ethereal, bahkan teman lamamu. Zuo Fan mengingat teman lamanya, lalu mengangguk. Oh, benar. Aku tidak pernah terlalu memperhatikannya saat dia datang. Tapi sekarang setelah Anda menyebutkannya, auranya menempatkannya di ethereal stage. Dia selalu menjadi fanatik bela diri, seorang kultivator jenius, tetapi baginya untuk memasuki tahap ethereal begitu cepat di luar dugaan saya. 3 sekte tengah pasti kaya. Yah, selamat untuknya. Selamat untuk adikmu. Anda masih punya waktu luang untuk peduli dengan orang lain. Dia adalah ancaman terbesar kita. Demon yang ingin sekali mencoba memahami Zuo Fan yang ceroboh ini, tetapi dia mengekangnya. Bung, kamu adalah pemimpin kami. Tidak bisakah Anda menunjukkan minat? Jajaran Sekte Dewa Pedang sekuat 3 sekte unggul. Apakah Anda tahu bagaimana mereka bernasib dalam pertandingan? Mereka memenangkan semuanya, baik tunggal maupun beregu. Demon Soul Sekte dan Heaven Trailing Sekte belum pernah menang sekalipun. Zuo Fan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Demon yang menghela nafas. Sekte Dewa Pedang selalu menjadi 3 sekte teratas, tetapi 2 sekte lainnya tidak sejauh ini. Bahkan dengan dominasi 3 sekte superior atas 3 sekte tengah, tidak satu pun dari 3 sekte superior yang bisa menjamin kemenangan penuh seperti itu. Kekhawatiran Demon yang tumbuh saat dia menghela nafas. Dan kemudian ada pedang lembut itu, dia menunjukkan kekuatan yang besar, tapi aku yakin dia tidak habis-habisan. Seluruh sekte Dewa Pedang datang siap, kemudian mereka bahkan memberi kami tatapan mengejek. Mereka jelas tidak takut pada kami, atau lebih khusus lagi, Anda. Mereka harus menyiapkan sesuatu untuk Anda. Itu yang paling membuatku khawatir. Oh, kalau begitu kita harus lebih berhati-hati. Zuo Fan mengangguk, akhirnya menjadi serius. Aku hanya harus menggunakan strategiku yang sangat mudah untuk membuat kekalahan menjadi tidak mungkin. Demon yang menyala, kamu memiliki hal seperti itu. Katakan padaku. Kami tidak melawan mereka. Kita tidak bisa kalah jika kita tidak bertarung. Zuo Fan menyeringai. Atau kita harus puas menjadi 3 sekte tengah. Wajah Demon yang berkedut, dan matanya membara dengan kemarahan baru yang tidak bisa dia tahan lagi. Zuo Fan, begitukah caramu agar tidak kalah? Kotoran. Siapa yang bilang kita akan menantang 3 sekte superior? Andalah yang memproklamirkan desain yang begitu hebat. Tapi sekarang setelah kamu bertemu sekte Dewa Pedang yang menghalangi jalanmu, kamu menghindar. Kamu tidak lebih dari. Dengan menguap tak terkendali, Zuo Fan berjalan pergi saat Demon yang berada di tengah kata-katanya. Dia memiliki hal-hal yang lebih mendesak untuk dikhawatirkan, seperti konflik batinnya. Hal-hal lain hanya tambahan. Dia bahkan kurang peduli tentang beberapa kebaikan moto sekte. Menempatkan mereka di 3 sekte tengah sudah cukup untuk memenuhi kesepakatannya dengan Xie Wuyue. 3 sekte unggul, hahaha, itu masalahmu. Demon yang merasa tidak berdaya atas ketidaktertarikan Zuo Fan. Tuan muda ini sangat keras kepala, hanya melakukan hal-hal berdasarkan suasana hatinya. Jika dia dalam semangat yang baik, dia akan menjadi sombong dan melawan segala sesuatu di bawah langit. Jika dia berada di tempat pembuangan, dia lebih suka duduk. Sungguh menyebalkan, dan tidak ada cara untuk menghadapinya. Steward Zuo, yang mulia, orang-orang dari Heaven Trailing Sekte datang untuk menemuimu. Kuilang berteriak saat dia masuk. Melihat wajah merah Demon yang dan sikap santai Zuo Fan, dia tahu apa yang terjadi. Jadi dia membungkuk dan menyatakan. Demon yang melirik Zuo Fan. Kami sudah lama berada di sini dan belum pernah mengunjungi satu sama lain. Jadi mengapa hari ini mereka datang kepada kita? Bocah, ini belum berakhir. Kita akan bicara saat aku kembali. Demon yang membanting tangannya dengan keras ke bahu Zuo Fan dan pergi dengan gusar. Zuo Fan memiliki senyum tipis di wajahnya. Kuilang tidak mengganggunya dan menutup pintu di belakangnya. Zuo Fan kemudian mengingat sesuatu dan berteriak. Hei, Kuilang, kembalilah. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Steward Zuo, apakah ada yang kamu butuhkan? Kuilang membungkuk. Zuo Fan melambaikan tangannya, menjadi sangat serius. Kuilang, kamu dan pasanganmu pasti memiliki cinta yang mendalam satu sama lain, kan? Mengapa lagi Anda kehilangan karena mengetahui itu bisa membunuh Anda? Dia membuatku tenang. Dia mengejar ketakutanku. Baiklah, aku mengerti. Anda tidak perlu menyebutkannya.
Kuilang menatap langit dengan sedih, tetapi Zuo Fan memotongnya tepat saat dia memulai. Aku hanya ingin bertanya. Kamu tahu kultivasi iblis tidak memiliki emosi, jadi mengapa kamu melakukan ini untuk? Kuilang menatapnya lama, lalu menghela nafas. Steward Zuo, aku tahu sekte memiliki aturan untuk tidak berteman. Tapi cinta itu seperti semburan, menyapu apapun di jalannya. Saya telah ada dan memahami ini lebih baik daripada kebanyakan orang. Baik sisi manis dan pahitnya, dengan semua di antaranya. Yang bisa saya katakan adalah bahwa saya tidak menyesal. Bahkan ketika aku dicampakkan menjadi buruh. Kamu salah paham. Ini bukan tentang aturan sekte. Aku sedang berbicara tentang jalan setan. Sekarang setelah Anda mengenal cinta begitu banyak, sulit untuk maju. Mengapa Anda menyelam tanpa ragu-ragu? Kuilang menatap aneh. Steward Zuo, aku mungkin seorang murid di jalur iblis, tapi aku tidak pernah memikirkannya. Saya hanya mengikuti apa yang dilakukan orang lain dan tidak melanggar aturan sekte. Itu saja. Ketika saya dekat dengannya, saya tidak memikirkan apapun, hanya saja kami mungkin terekspos dan menderita karenanya. Zuo Fan berhenti sejenak dan mengangguk. Seorang kultivator biasa seperti Kuilang masih berada di awal jalur iblis dan mungkin tidak akan pernah melintasinya untuk mencapai Dao. Jadi dia tidak terlalu mempertimbangkan banyak hal. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, merasa bodoh. Apa yang saya pikirkan bertanya padanya. Dia tidak tahu perbedaan antara jalan dan iblis. Yang dia lakukan hanyalah mengikuti kawanan. Karena itu, Zuo Fan mengaguminya. Dihadapkan dengan pilihan yang berpikiran sederhana, seseorang tidak menyesal. Anda bisa pergi. Aku butuh kedamaian dan ketenangan. Zuo Fan mengusirnya. Kuilang mengangguk dan membungkuk sebelum pergi. Tetapi ketika dia berada di pintu, dia berkata, Prajurit Zuo, saya tidak tahu apakah ini tempat saya untuk mengatakan ini. Wawasan saya tentang jalur iblis jauh lebih dangkal daripada milik Anda dan Penatua Yuan, tetapi ada satu area yang saya tahu pasti. Saya memilih jalan iblis daripada orang benar karena banyak batasan mereka. Meskipun saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Anda, saya merasa Anda juga dibatasi oleh diri Anda sendiri. Mengapa Anda harus melakukannya? Saya telah ada, dan ketika menyangkut emosi atau cinta, saya tidak akan ragu. Mengapa kamu tiba-tiba terdengar begitu bijaksana? Zuo Fan bergetar, dan sebuah kesadaran mengejutkannya saat dia menganga padanya. Kuilang menggaruk kepalanya. Aku tidak pernah bisa lebih bijak dari Steward Zuo, yang aku tahu. Yang bisa saya katakan adalah bahwa saya tahu tentang perasaan, hahaha. 655. Kebebasan bertindak berdiri di dasar jalan iblis, tetapi orang bisa merasa dibatasi dengan berjalan di jalan ini. Kontradiksi seperti itu, Zuo Fan memulai, kembali ke masalah lama yang belum terjawab yang mengganggu pikirannya. Sialan rencong itu, beraninya dia memandang rendah saya, seolah-olah dia tidak bisa berbicara dengan saya. Ini omong kosong. Tepat ketika Zuo Fan akhirnya sendirian dengan pikirannya, suara keras mengeluh terdengar. Sebuah ledakan diikuti, dan pintu itu terbanting terbuka lagi. Demon yang menginjak ke dalam dan melihat Zuo Fan. Kamu, Sekte Trailing Surga memintamu. Pergi menemui mereka. Saya, untuk apa? Zuo Fan mengangkat alisnya. Kamu adalah yang mulia, kan? Apakah kamu tidak cukup? Tentu saja, tetapi anak-anak anjing betina itu memiliki lubang untuk mata. Demon yang menggerutu, lalu menghela nafas. Tapi mereka ingin bertemu denganmu secara khusus, jadi kamu harus pergi. Mereka adalah kepala dari 3 sekte penjaga Tian Yu. Kami harus menunjukkan rasa hormat kami. Petik 2. Zuo Fan memutar matanya dan pergi. Demon yang memimpin jalan ke depan halaman. 4 berdiri di dalam, melihat sekeliling sementara Gui Hu dan yang lainnya menemani mereka. Tempatmu memang kecil, tapi apa yang bisa kamu harapkan dari 3 sekte yang lebih rendah, hahaha. Seorang tuan muda berjubah sutra mengipasi dirinya sambil tertawa. Kedua pemuda berbaju hijau di sekelilingnya juga tertawa, menatap Gui Hu dengan cemoohan. Pria tua beruban itu tidak mengatakan apa-apa. Gui Hu marah, tetapi kedua iblis yang pergi dari sini menghentikannya dan murid-murid lainnya untuk berteriak. Zuo Fan melihat ini dan bertanya kepada Demon Yang. Apakah sekte pengikut surga ada di sini untuk mencari masalah? Cukup nada yang mereka miliki. Saya tidak yakin. Namun, belum ada masalah di antara sekte kami. Pergi saja ke sana, dan Anda akan tahu. Demon yang memutar matanya. Keduanya mendekat. Sisi Gui Hu membungkuk di depan Steward Zuo dan berdiri di samping. Keempatnya langsung mengarahkan pandangan mereka padanya. Tuan muda menutup kipasnya dan menyala. Jadi, kamu adalah kuda hitam dari 3 sekte yang lebih rendah. Saya melihat Anda ketika sekte Anda bertarung dengan sekte surga mistik. Tapi kenapa kamu tidak berpartisipasi? Saya tidak yakin seberapa tangguh Anda, tetapi Anda pasti tahu bagaimana menjadi sombong. Kamu tahu aku sombong, tapi kamu datang padaku dengan sikap seperti itu. Apakah Anda gatal untuk dipukul?
Zuofan memutar matanya. Itu membuat kita berdua. Kenapa kalian semua datang ke sini? Dan untukku khususnya. Hahaha, kami mendengar Anda merajalela dan sekte itu menghargai Anda. Yang mulia pasti melebih-lebihkan, jadi kami datang untuk melihat kebenaran. Tuan Muda menunjukkan senyum jahat yang penuh dengan penghinaan. Kelopak mata Zuofan berkedut. Sekarang dia mendapatkan inti dari apa yang mereka inginkan. Mereka datang untuk berkelahi. Sekte Tiga Tengah yang lemah ingin membuang waktuku. Tuan Muda mengambil keheningan Zuofan karena takut dan menjadi lebih berani. Hahaha, sekarang jangan terlalu gugup. Saya datang dengan niat baik. Saya kira Anda juga melihat panggung Tiga Sekte Tengah hari ini dan seharusnya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Saya hanya datang ke sini berpikir Anda telah berpuas diri dan berpikir untuk mengingatkan Anda bagaimana keadaannya. Murid Demon Seming Sekte tahu kemana dia pergi dengan ini, dan wajah mereka jatuh. Hanya Zuofan yang berpura-pura bodoh, dengan ekspresi bingung yang sama. Bagaimana hasilnya di etape hari ini? Tolong beritahu aku. Zuofan tersenyum. Wajah Tuan Muda berkedut dan menjadi gelap. Dia melotot. Apakah kamu mengejek kami ketika kamu sudah tahu? Kami mungkin mendapatkan hasil yang buruk kali ini di Double Dragon Gatherings, berakhir terakhir di tahap 3 sekte tengah, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan 3 sekte kecil dan tidak signifikan. Oh, jadi kamu yang terakhir. Takut kamu akan ditendang lebih jauh, kamu datang untuk memohon belas kasihan, bukan begitu? Zuofan mencibir. Hahaha, anjing kecil yang baik, kibaskan ekormu untuk Tuan. Tapi Anda kehilangan sikap yang benar saat memohon. Anda tidak akan pernah mendapat perhatian jika terus menggonggong dan menggeram. Hajingan. Dua teriakan terdengar serempak, satu dari Tuan Muda dan yang lainnya dari yang lebih tua. Tekanan datang pada Zuofan. Penatua itu sangat marah dan menembakkan serangan telapak tangan ke kepalanya. Zuofan hanya menyipitkan mata, berdiri tegak seperti patung dan menunggu kematian si tua bodoh yang sembrono ini. Kamu sudah pikun jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku di Ethereal Stage lapisan kelima. Bam! Serangan lelaki tua itu tidak pernah mencapai Zuofan, karena Demon yang memblokir telapak tangannya. Mereka berdua terhuyung mundur 5 langkah sebelum berhenti. Orang tua itu memelototi Demon yang buru-buru melambaikan tangannya. Hahaha, Penatua Ki, Zuofan tidak ikut dalam pertarungan hari ini. Dia tidak tahu situasi sekte Anda. Dia tidak mencoba menyinggung sekte besarmu dengan ketidaktahuannya. Tolong maafkan dia. Kurang pengetahuan. Lalu apa yang dia maksud dengan kata-kata terakhirnya? Anjing apa? Penatua Ki mendengus. Taruh di tempat, Demon yang terkekeh. Zuofan memiliki wajah tabah yang sama ketika dia berkata. Lalu mengapa kamu datang ke sini? Kami datang untuk memperingatkan Anda untuk mengetahui tempat Anda dan tidak berpartisipasi dalam tahap tantangan. Hanya berdiri di samping dan menonton sebelum Anda mempermalukan diri sendiri. Tuan Muda mengejek Zuofan. Zuofan mencibir. Bukankah itu sama? Mengapa Anda repot-repot datang ke sini untuk menjalankan mulut Anda jika Anda tidak takut pada kami? Itu hanya berarti Anda takut. Jika itu masalahnya, cobalah untuk setidaknya bertindak seperti itu. Berhenti dengan tindakan keras. Aku tidak membelinya. Kenapa kamu? Tuan Muda itu terbakar amarah dan memberi isyarat kepada dua teman hijaunya. Keduanya mengangguk dan pergi untuk Qi Changlong, Bai Lian, dan Lucie, murid terkuat. Ketiganya berjaga-jaga, mengetahui mereka tidak bisa ceroboh terhadap keduanya, memiliki kultivasi yang sama dengan mereka, tahap etiril lapisan ketiga. Tapi kemudian keduanya menghilang dan muncul di belakang mereka dengan serangan telapak tangan. Bang! 3 ledakan terdengar, dan Qi Changlong, dengan 2 lainnya, dikirim terbang, berdarah dari mulut mereka. Adapun 2 orang berbaju hijau, mereka kembali ke tempatnya. Hati Zuofan menegang. Serangan gabungan lagi. Biarkan ini menjadi peringatan untukmu. Jika Anda berani menemui kami di atas panggung, saya tidak akan peduli jika kami sekte dari kerajaan yang sama. Kami akan membantaimu. Pemuda itu menjentikkan tangannya, dan dia pergi bersama teman-temannya dengan pakaian hijau dan tua. Qi Changlong dan yang lainnya nyaris tidak bisa berdiri, mata mereka dipenuhi dengan kebencian. Zuofan menjadi tenang dan berkata, apakah kamu akan membiarkan mereka memilikinya? Kami akan memberi mereka omong kosong. Mengapa kita melakukan apa yang mereka inginkan? Kami akan menjadi 3 sekte tengah ketika kami melemparkan mereka kembali. Demon yang mendengus. Zuofan, ingat ini baik-baik. Anak sombong itu adalah Rencong. Dia adalah putra pemimpin sekte Ren. Anda dapat mengajarinya pelajaran apapun yang Anda inginkan, kecuali membunuhnya. Adapun sisanya, Anda yang memutuskan. Tapi 2 orang berbaju hijau itu adalah Chong San dan Chong Lin. Mereka berlatih di gunung dan bayangan hutan. Lokasi mereka tidak konstan, dan mereka sulit untuk dihindari. Mereka hampir mencetak 2 kemenangan dari Sword God Sekte dalam pertempuran hari ini.
Tapi mereka bertemu dengan pedang lembut Wen Tao. Jika tidak, hanya dengan skor saja, mereka akan mengalahkan Sekte Jiwa Iblis dan di tempat kedua karena Sekte Jiwa Iblis hanya memiliki 1 poin di atas mereka. Terima kasih, Sekte Jiwa Iblis, karena telah membawanya kepadaku. Lihat bagaimana saya akan menendang mereka keluar dari 3 sekte tengah. Zuo Fan mencibir dan menoleh ke yang lain. Besok, kita akan bertarung bersama. Yang lain bersorak. Setelah mengambil putaran pertempuran, Steward Zuo kembali beraksi. Bocah sombong dari Heaven Trailing Sekte, hari-harimu sudah dihitung. Sementara itu, Rencong dan 3 lainnya tampak puas dengan kesuksesan mereka. Penatuaki, anak itu tidak seberapa. Anda pergi untuk menyerang, namun dia hanya berdiri diam seperti orang bodoh. Chong San dan Chong Lin menyerang murid-murid itu, dan dia masih tidak membantu. Ketakutan kami tidak berdasar, hahaha. Keempatnya datang ke Demon Seming Sekte untuk memperingatkan mereka dan menguji air. Mereka tidak melihat Zuo Fan bertarung dan datang untuk menyelidikinya. Sayang sekali pengujian mereka tidak hanya berakhir sia-sia tetapi bahkan berhasil menarik rantai musuh untuk menggigit mereka kembali lebih keras. Mereka gagal karena kebodohan mereka. Tapi ironi terbesar adalah mereka tidak menyadarinya. 656. Tapi mereka mengatakan bahwa Zuo Fan melenyapkan murid Bistaming Sekte dengan 1 kepalan tangan, bahkan Penatua. Tidak mungkin dia bahkan tidak bisa bereaksi terhadap serangan telapak tanganku. Penatuaki menganggapnya mencurigakan. Rencong juga melihatnya, tetapi mengabaikan kecurigaannya. Hahaha, tidak perlu berpikir terlalu keras tentang dia, Penatuaki. Zuo Fan hanya berada di Radiant Stage lapisan ketiga. Seberapa kuat dia? Rumor itu harus dibesar-besarkan. Kenapa lagi dia tiba-tiba duduk ketika setiap sekte ada di sana untuk melihatnya? Saya yakin dia menakut-nakuti murid 3 sekte tengah untuk menyerah ketika harus melawannya. Hanya orang-orang kecil yang menggunakan trik-trik kecil. Adapun kematian sesepuh sekte penjinak binatang, naga ganda yang diagungkan sudah mengumumkan bahwa dia melanggar aturan untuk menyerang para tamu dan dieksekusi oleh Yang Mulia Heiran. Itu tidak ada hubungannya dengan hajingan itu. Aku yakin itu hanya rumor lain yang dia buat untuk menakut-nakuti orang lain, tapi bukan aku benar-benar tidak akan mempercayainya, hahaha. Penatuaki memandang Rencong dan akhirnya mengangguk. Tuan muda itu bijaksana. Aku pasti sudah terlalu tua untuk tertipu oleh tipuan anak-anak. Yang baru menggantikan yang lama, hahaha. Rencong sangat penuh dengan dirinya sendiri, menatap kedua pemuda itu. Chong San, Chong Lin, dalam pertarungan besok, jika yang lain membelinya, pastikan kamu membunuh Zuo Fan sekaligus untuk mematahkan semangat mereka dan menunjukkan kepada semua orang betapa dia pembohong. Tinggalkan sisanya untuk setelahnya, oke? Dimengerti, Tuan Muda. Keduanya mengangguk, senyum Rencong semakin lebar. Besok, semua orang akan melihat bagaimana mereka jatuh pada kebohongan anak itu. Hanya aku, Rencong, dari Heaven Trailing Sekte, yang melihat kebenaran. Karena kekuatan tidak bisa mengalahkannya, aku akan menggunakan kecerdasan, hehehe. Pada pagi hari kedua, arena itu penuh sesak. Meskipun itu adalah tahap tantangan 3 sekte tengah, 3 sekte superior juga muncul. Hanya saja kali ini, mereka penasaran dengan 2 orang. Salah satunya adalah kuda tergelap sepanjang masa, berasal dari Demon Seming Sekte, Zuo Fan. Yang lainnya adalah orang yang lebih mereka perhatikan karena bukan hanya dia tetapi seluruh sektenya adalah yang terkuat di antara 3 sekte tengah, pedang lembut Wen Tao dari Sekte Dewa Pedang. Hahaha, 3 sekte superior yang tak kenal takut selama ribuan tahun sekarang diaduk. Tapi yang akan didaki bukanlah Sekte Perencana Setan, melainkan Sekte Dewa Pedang. Aku ingin tahu siapa yang akan jatuh. Wu Qingqiu terkekeh, menyaksikan membanjirnya orang-orang yang masuk. Yan Mo juga ada di sana. Apa gunanya bertanya? Sekte yang paling mungkin untuk dijatuhkan adalah sekte benar universal. Itulah yang didapat karena selalu menjadi yang terakhir. Apakah kamu begitu yakin itu akan menjadi yang terakhir kali ini juga? Wu Qingqiu mengangkat alis. Yan Mo mengangguk tanpa penundaan. Tentu saja, selalu seperti ini. Tempat nomor 1 di antara 3 sekte superior selalu diperebutkan di antara kami 2 sekte, sedangkan sekte lurus universal hanyalah rodanya. Saya tidak keberatan jika mereka yang terakhir, atau bahkan jika kita yang terakhir. Aku hanya berharap pria itu sudah bertarung denganku. Itu saja yang saya inginkan. Seseorang tidak akan pernah bisa menemukan kedamaian kecuali dia melawan lawan yang ditakdirkannya. Yelin bosan sampai mati, mencari targetnya dari penonton. Yan Mo bertanya, "Hei, aku ingin berdebat denganmu." Anda, Yelin mengejek, tidak ada gunanya, sekarang so. Kamu, Yan Mo tersedak, dan Wu Qingqiu tertawa. Suara mendesing, hakim sekali lagi muncul di panggung, membungkuk di depan udara kosong. Selamat datang, Yang Mulia. Selamat datang, Yang Mulia. Orang-orang lainnya juga membungkuk.
Naga ganda agung muncul di kursi kehormatan mereka dan memberi isyarat agar mereka duduk. Heiran yang dimuliakan berbicara. Mulai. 3 sekte tengah dan 3 sekte bawah masuk ke arena. Hakim berteriak. Sword God Sekte, Demon Soul Sekte, dan Heaven Trailing Sekte mulai terlihat. Setelah mereka datang Sekte Surga Mistik dan Sekte Perencana Setan. Melihat Zuo Fan memimpin timnya, dia tidak terlihat seperti akan duduk kembali kali ini. Orang-orang menyala, tahu dia akan bertarung. Yan Mo, Wu Qingqiu, dan yang lainnya juga bersemangat. Wu Qingqiu benar-benar ingin tahu apa yang bisa dilakukan anak ini untuk mendapatkan evaluasi tinggi dari adik laki-lakinya yang aneh. Wen Tao menyeringai pada Zuo Fan, dipenuhi dengan semangat juang. Zuo Fan, reputasimu mendahuluimu. Kami akhirnya akan melihat sekilas keterampilan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda akan memenuhi nama Anda. Lawan aku, dan kamu akan lihat. Zuo Fan memutar matanya. Wen Tao berhenti, lalu mengangguk. Aku akan menunggu. Han Yunfeng menatap Zuo Fan, lalu akhirnya berkata, "Salam kenal, Zuo Fan, saya adalah Han muda tertua dari Demon Soul Sekte." Han muda yang besar, Zuo Fan memotongnya, mendapatkan beberapa kekek dari Demon Seming Sekte dan Demon Soul Sekte. Han Yunfeng terbatuk dan berkata, "Saya Han Yunfeng. Karena ajaran keras ayahku, dia hanya memberi kami 3 nama bersaudara setelah usia 5 tahun, tergantung pada kekuatan kami. Hanya yang terkuat yang mendapatkan namanya, sementara yang lain tidak memilikinya. Itu sebabnya saya hanya punya 1. Mereka adalah putra kedua dan putra ketiga." "Oh, ayahmu benar-benar kejam. Itu adalah pemimpin sekte-sekte iblis untukmu." Zuo Fan mengangguk, lalu sebuah pertanyaan mengganggunya. Jika pemimpin sekte begitu kejam, apakah dia tidak merasakan cinta untuk putranya? Jalan iblis dipenuhi dengan misteri. Han Yunfeng berkata, "Aku berencana untuk melawanmu di Double Dragon Gathering, tapi aku mempertimbangkannya kembali. Tidaklah bijaksana untuk melakukan sesuatu yang Anda sudah tahu bahwa Anda akan gagal. Jadi meskipun ada beberapa penyesalan, jika Anda ingin menantang kami, Sekte Jiwa Iblis harus menolak undangan Anda." Alis Zuo Fan bergetar, memberinya tatapan kagum lagi. Anak itu tahu kapan harus berhenti, seperti pria sejati yang berambisi. Dan dia adalah putra pemimpin sekte juga. Tidak seperti seseorang tertentu. Mata Zuo Fan melayang ke Rencong, yang selalu mencibir di wajahnya. "Bodoh, dia membuatmu percaya kebohongan. Kamu masih jatuh pada gertakannya." Zuo Fan menggelengkan kepalanya, menggaruk hidungnya, dan mengheningkan cipta sejenak sebagai penghormatan. Naga ganda yang diagungkan melihat Zuo Fan di tempat kejadian dan terkejut. Mereka berbagi pandangan dan mengangguk. Mereka mendapat kesan bahwa Zuo Fan terlalu kuat di awal kompetisi ini, tetapi setelah menonton panggung 3 sekte tengah, mereka menyadari bahwa para murid kali ini sama sekali tidak lemah. Tanpa bantuan Zuo Fan, Demon Seming Sekte tidak akan memiliki apa-apa untuk dilawan hari ini, secara efektif bertentangan dengan penilaian adil mereka terhadap potensi sekte tersebut. Karena itu, mereka membiarkan Zuo Fan bertarung. Zuo Fan mendongak dan memperhatikan anggukan samar mereka, tahu bahwa dia bebas untuk melepaskannya. Dia sedang berguling. Di single 3 sekte yang lebih rendah, Sekte Surga Mistik menang. Dalam pertandingan tim, Demon Seming Sekte menang. Dengan aturan Double Dragon Gathering, Sekte Surga Mistis dapat mengambil inisiatif untuk menantang sekte lain hanya dalam 1 pertandingan, sedangkan Sekte Perencana Setan hanya dapat menantang sekte lain dalam pertempuran tim. Siapa yang akan kamu tantang? Hakim beralih ke tim. Penatua Yun membungkuk. Sekte Mystical Heaven selalu berada di bawah bimbingan Heaven Trailing Sekte. Dan sementara kami memiliki keberuntungan untuk mengambil tempat pertama di tahap 3 sekte bawah kali ini, kami hanya ingin mempertahankan posisi kami dan tidak menyinggung 3 sekte tengah manapun. Sekte Surga Mistik menolak untuk membuat tantangan. Penjilat, semua orang di sana merasa ingin muntah mendengar kata-kata pria tua yang licin ini. Dia menjilat di usianya. Apakah dia tidak malu? Sekte Trailing Surga apa yang membimbing Anda? Kamu hanya anjingnya. Gadis-gadis itu tersipu malu di bawah penghinaan orang banyak. Mereka memandang Penatua Yun yang dipenuhi dengan kebencian. "Kami masih sekte, jadi mengapa kita harus menjual martabat kita dan menjadi anjing gembala orang lain?" Hanya Rencong yang merasa dirinya semakin penuh, mengangguk seperti itu wajar. Zuo Fan menganggap tindakan Penatua Yun mengagumkan. Dia tidak punya rasa malu, sama sepertiku waktu itu. Karena dia mengubah kekalahan menjadi kemenangan, Zuo Fan telah memperhatikan kesabaran dan pikiran licik Penatua Yun. Memainkan yang tidak bersalah saat permainan tidak menguntungkan, lalu menyerang saat momennya tepat. Dia mungkin terlihat seperti sedang mengambil hati dan mempermalukan dirinya sendiri, tetapi sebenarnya dia adalah pelayan paling berbahaya dari Heaven Trailing Sekte. Ketika tuannya kehilangan fokusnya pada anjing ini, anjing itu pasti akan mengincar tenggorokan tuannya. Seperti itu penjelasan definisi sebenarnya dari kata fleksibel.
Hakim beralih ke Demon Seming Sekte. Zuo Fan melangkah keluar sebelum Demon yang bisa berbicara. Bertarung, tentu saja. Sementara Sekte Surga Mistik hanya bisa tunduk, Sekte Perencana Iblis telah melampaui level ini, siap untuk menendang Sekte Tengah yang merajalela ini dari tahta mereka dan mengambil mahkota untuk memerintah 3 Sekte Penjaga Tian Yu untuk dirinya sendiri. 657. Suara tekad Zuo Fan bergema di telinga semua orang di arena, memenuhi mereka dengan kegembiraan dan harapan. Terutama para wakil bangsa. 9 sekte di Tanah Barat telah terjebak di peringkat masing-masing selama ribuan tahun. Semuanya menjadi berkabut. Kapan tepatnya terakhir kali seorang underdog mencoba meninju di atas statusnya? Sekarang, mereka menyaksikan sejarah dalam pembuatan. Semua orang senang dan bersemangat untuk pertunjukan yang bagus. Tim dari setiap sekte tahu ini akan datang dan menonton dengan antisipasi. Hanya wajah Rencong yang jatuh, menatap Zuo Fan seolah dia adalah orang yang dibenci di bumi ini. Sekte Perencana Iblis kecil sepertimu berani menantang atasanmu. Anda akan membayar untuk itu. Tandai kata-kata saya. Beralih ke Chong San dan Chong Lin, Rencong mengangguk dan memberi mereka sinyal. Sejujurnya, mereka diguncang oleh tim Demon Seming Sekte untuk alasan yang bagus. Dengan 6 di tahap ethereal, pihak mereka hanya memiliki dirinya sendiri dan si kembar. Dengan kata lain, selain dia, di tahap ethereal lapisan kedua, dan saudara-saudaranya, di tahap ethereal lapisan ketiga, 7 murid lainnya di tahap radiant hampir tidak dapat menimbulkan tantangan. Mereka adalah satu-satunya 3 yang bisa melakukan perlawanan dan mencetak kemenangan. Jadi mengapa meskipun Sekte Jiwa Iblis hanya memiliki Han Yunfeng dan Tuan Muda kedua Han sebagai satu-satunya ahli tahap ethereal mereka masih berada di atas mereka dalam peringkat. Itu adalah kekuatan keseluruhan mereka yang membuat semua perbedaan. Harapan untuk menjaga nama mereka sepenuhnya bersandar pada Chong San dan Chong Lin yang berurusan dengan 6 ahli tahap ethereal. Dengan demikian, menyerang lebih dulu dan sulit melumpuhkan moral musuh adalah taktik yang teruji selama berabad-abad. Mata Chong bersaudara berkedip-kedip dingin, menatap Zuo Fan dalam pandangan mereka. Zuo Fan mengangkat alis, pikirannya mengejek mereka. Jelas bahwa target mereka adalah aku. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ketidaktahuan pasti adalah kebahagiaan. Karena Demon Seming Sekte telah memutuskan untuk menantang, silakan masuk ke tengah. Yang pertama akan menjadi Sekte Perencana Setan, 3 sekte yang lebih rendah melawan Sekte Trailing Heaven, 3 sekte tengah, dalam pertempuran tim. Hakim berteriak pada orang banyak. Kemudian, 2 sosok yang akrab muncul di atas panggung. Mereka tidak lain adalah para tetua yang menyamar sebagai penjaga gerbang Double Dragon Manor. Tangan mereka bekerja melalui gerakan dengan cepat, dan dengan keras, mereka mengacungkan tangan ke depan. Ruang di depan berdesir seperti tirai yang akan diangkat. Saat riak terbentuk, kedua tetua meraih apa yang tampak seperti jahitan dan menarik dengan seluruh kekuatan mereka sampai pembuluh darah di lengan mereka menonjol keluar. Berderit, ruang itu terbelah dengan suara berat untuk mengungkapkan dunia baru. Pemandangan yang disuguhkan adalah lembah yang megah dengan gunung yang tinggi dan megah di belakangnya, diselimuti hutan yang rimbun dan asri. Batas dunia ini sangat luas sehingga orang bahkan tidak bisa melihat ujungnya. Hamparan yang begitu luas dapat dengan mudah menampung pertempuran melawan tentara dalam ratusan ribu, bukan hanya 20 orang yang sangat sedikit. Berbalik ke hadirin, Hakim berkata, para murid dari 2 sekte harus masuk. Anda bebas bertarung sepuasnya. Zuo Fan mengangguk dan menjadi yang pertama berjalan ke depan, tetapi seseorang mendengus mengejek sebelum dia memasuki penghalang. Hahaha, dunia yang luar biasa. Saya yakin ini akan menjadi pertama kalinya Anda melihatnya karena Anda belum pernah memiliki pertarungan tim. Tapi jangan pernah berpikir untuk bersembunyi di dunia yang luas ini. Kami sudah di sini berkali-kali. Kami tahu itu lebih baik darimu. Rencong mencibir pada Zuo Fan. Zuo Fan mengejek, kamu mengambil kata-kata itu langsung dari mulutku. Tidak seperti jika Anda bersembunyi, itu akan mengubah apapun. Ini hanya akan memakan waktu sedikit lebih lama. Ayo pikirkan itu. Saya tidak ingat kapan terakhir kali saya bermain kucing dan tikus. Aku harus menikmati momen ini, hahaha. Kita lihat siapa yang bermain dengan siapa di sini. Rencong hanya harus memiliki kata terakhir. Tapi mereka yang tahu kekuatan sebenarnya Zuo Fan memandangnya seperti dia idiot. Saya katakan, saya rasa saya belum pernah melihat orang yang begitu cepat dan bersemangat untuk mati. Hidup pasti sulit baginya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan senyum mengejek saat dia memasuki dunia. Timnya mencibir dan mengikuti tepat setelahnya. Rencong memberi sinyal pada si kembar Chong, dan keduanya mengangguk. Mereka menembak ke penghalang, segera diikuti oleh anggota tim lainnya. Segera, semua orang memasuki keributan, meninggalkan gambar pudar dari dalam untuk memberitahu penonton bagaimana perkembangannya. Wus, Zuo Fan adalah orang pertama yang muncul di sebuah lembah kecil, dengan murid-murid Sekte Perencana Iblis di belakangnya, melongo.
Energi spiritual di lembah ini tebal, puluhan kali lebih baik daripada di Double Dragon Manor. Berkultivasi di sini adalah surga. Double Dragon Manor adalah sekte terkuat di tanah barat yang memiliki tempat yang bagus. Namun, Zuofan mengangkat alis saat dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Energi spiritual terlalu tebal. Tidak mungkin arai pengumpulan spiritual sederhana dapat melakukan ini. Sepertinya ada kristal dunia di sini. Mungkin. Alis Zuofan berkerut. Di sudut gelap dunia ini, mata dan Xing Sen menatap dengan tatapan berkedip. Wus. Tiba-tiba, saat tim Demon Seming Sekte tercengang oleh dunia di sekitar mereka, dua pria yang dikenalnya muncul di depan. Mereka adalah Chong San dan Chong Lin. Tapi mereka terus saja mendatangi Zuofan, yang hanya mengangkat alisnya. Mereka tidak menyerang, melewatinya dan datang di depan 6 ahli tahap ethereal. Bayangan gunung dan hutan, gunung. Chong San menggeram. Saat dia selesai, tubuhnya bersinar dalam cahaya kuning duniawi, kekuatannya melonjak begitu banyak pada saat yang sama rasanya seperti dia mendorong langit ke samping. Yang lain menyipitkan mata dan berseru, bergegas melawan penyerang kembar dalam bentuk telapak tangan gabungan. Dalam sekejap, serangan telapak tangan 6 ahli tahap ethereal yang kuat menggelinding ke arah si kembar seperti batu besar. Mata Chong Lin berkedip, dan dia membuat tanda. Bayangan gunung dan hutan, hutan. Sebuah gambar hijau terbentuk, menutupi keduanya seperti tirai, dimulai dengan cahaya hijau menyebar. Tepat pada waktunya untuk menyambut serangan keenamnya. Tapi alih-alih mendorong melalui gambar hijau, itu hanya menjadi lebih lemah saat tirai bergoyang dan berputar, meniadakan momentum serangan. Kemudian, dengan pantulan, ia menendang kembali 6 pukulan telapak tangan ke arah penyerang. Pada saat yang sama, kekuatan kuning yang tinggi juga menyatu dengannya. Dalam sekejap, serangan prismatik kekuatan luar biasa datang untuk 6 orang. Mereka tertangkap basah oleh serangan itu dan berserakan seperti pin bowling, hingga 100 meter jauhnya. Dengan mata menyipit, keenamnya hampir tidak percaya apa yang telah terjadi. Mereka tercengang bagaimana dua ahli tahap ethereal dapat mendorong kembali 6 orang lainnya. Sementara sepertinya masing-masing pihak mengambil waktu untuk bergerak menyerang barusan, itu semua terjadi dalam sekejap mata. Dengan kata lain, hanya dalam satu gerakan, keenamnya dikalahkan oleh 2 orang dengan kultivasi yang sama dengan 3 dari mereka. Bahkan penonton di luar terkejut dengan perkembangan ini. Serangan gabungan dari si kembar memang mengesankan. Mereka mendapat keuntungan melawan 6 musuh. Hanya Sekte Dewa Pedang dan Sekte Jiwa Iblis, yang telah melawan mereka, yang mengerti betapa mematikannya keduanya. Tidak mungkin ahli tahap ethereal rata-rata bisa melawan mereka. Mereka bisa melawan sebanyak 10 lawan. Dengan kata lain, sementara di tunggal, mereka bisa mendapatkan 4 poin paling banyak, potensi penuh mereka tidak memiliki batas dalam pertempuran tim. Untuk Demon Seming Sekte untuk menantang Heaven Trailing Sekte ke pertempuran tim memasuki domain mereka. Bayangan gunung dan hutan menggabungkan kenyataan dengan ilusi, beralih antara kekuatan dan fleksibilitas. Itu sekuat serangan tanpa henti, menghancurkan apapun di jalannya, dan sefleksibel arus deras yang menerbangkan mereka. Keduanya membuat tim yang benar-benar langka. Melihat layar, Wen Tao menyipitkan mata dan tersenyum. Ketika kami melawan mereka berdua, kami juga sepertinya butuh waktu lama untuk menang. Tianxiang, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan teman lamamu untuk mengalahkan mereka? Wen Tao bertanya kepada Xie Tianxiang, yang menjadi termenung sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya. Zuofan adalah monster, sangat berbakat dan maju dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Saya belum melihatnya selama bertahun-tahun, jadi saya tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Paling lama 15 menit. Suara itu mengejutkan Wen Tao. Melihat ke atas, dia melihat Han Yunfeng dari Demon Soul Sekte dengan alis terangkat. Wen Tao terkekeh. Saudaraku, maukah kamu berbaik hati membagikan apa yang kamu ketahui? Lagi pula itu bukan sesuatu yang bernilai nyata. Kami telah melawan Zuofan dan si kembar Chong sebelumnya. Dan meskipun kami kalah dalam kedua kasus, kami tahu siapa master sejati di antara mereka. Han Yunfeng menarik napas dalam-dalam. Chong San dan Chong Lin menggunakan setidaknya 90% dari kekuatan mereka ketika mereka melawan kita, sementara Zuofan kurang dari sepertiga, mungkin hanya 1/5. Setiap gerakannya santai namun sangat rumit. Jika kita membandingkan, si kembar akan menjadi danau sementara Zuofan adalah laut. Kita tidak bisa membayangkan siapapun di antara para murid di sini yang bisa membuatnya habis-habisan. Oh, kalau begitu aku akan memastikan untuk menonton dengan benar. Jika saya tidak salah, serangan Chong San dan Chong Lin pada 6 ahli tahap ethereal adalah tipuan sementara target sebenarnya mereka adalah dia. Apa yang dikatakan saudara ini benar? Mata Wen Tao bersinar seperti dia tahu segalanya. Dan benar saja, setelah keenamnya terlempar, si kembar berbalik dan pergi ke Zuofan. 658. Oh, jadi mereka mengejarku.
Mereka ingin mengurus lalat sial itu dulu sebelum mereka datang untukku, hahaha. Meskipun keduanya datang kepadanya dengan pembunuhan di mata mereka, Zuo Fan membalas tatapan biadab mereka dengan senyum tipis. Bagi para penonton, inilah saat yang mereka tunggu-tunggu. Wen Tao dan Han Yunfeng juga ingin melihat bagaimana Zuo Fan akan menempatkan si kembar yang tangguh dan fleksibel di tempat mereka. Wus, menerobos beberapa kali, keduanya mendekati Zuo Fan saat tangan mereka membentuk gerakan. Bayangan gunung dan hutan, gunung penghancur. Boom. Dengan teriakan Chongsan, cahaya kuning melesat lurus ke arah Zuo Fan seperti banteng yang mengamuk. Kekuatan destruktif seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan bahkan tubuh seorang ahli tahap ethereal. Bayangan gunung dan hutan yang menyebar. Saat lampu hijau menyebar dan berdesir ke depan, mata Chonglin berkilat, tangannya membuat tanda saat dia mengikuti saudaranya untuk menjatuhkan Zuo Fan. Alis Wen Tao bergetar. Keduanya benar-benar paranoid karena sangat berhati-hati di sekitar Zuo Fan. Mereka menggunakan serangan yang berbeda dari yang mereka gunakan pada keenamnya. Ketika berhadapan dengan 6 ahli tahap ethereal, Chongsan menggunakan kekuatan untuk mengguncang momentum serangan 6 sementara Chonglin menggunakan waktu untuk menyimpan serangan seperti yang kita lihat. Jadi 6 serangan telapak tangan semuanya dipandu di bawah riak hijau, berbalik ke arah penyerang. Jadi sebenarnya, keenamnya tidak kalah dengan kekuatan keduanya tetapi kekuatan mereka sendiri. Han Yunfeng mengangguk, tapi kali ini, mereka mengganti taktik. Chongsan menjadi lebih kuat, seperti gempa bumi, sementara Chonglin maju menangkis serangan untuk dispersi. Jika Zuo Fan menyerang mereka dengan paksa, serangannya tidak akan berguna, dialihkan dari mereka. Kombinasi ini benar-benar perpaduan yang hebat antara kekuatan dan fleksibilitas, mencakup serangan dan pertahanan. Wen Tao tersenyum dan mengangguk. Itu benar-benar taktik kecil yang sial, tetapi apakah Anda tahu mengapa mereka memutuskan untuk menggunakannya? Takut, karena menyimpan daya memiliki batasnya. Karena tidak melihat serangan Zuo Fan, mereka setidaknya mendengarnya. Jadi jika kekuatannya benar-benar luar biasa, Chonglin tidak punya cara untuk menahannya, membuat mereka hancur. Untuk memastikan itu tidak terjadi, dia memilih untuk menangkis. Han Yunfeng menganalisis. Wen Tao mencibir dan mengangguk. Benar, tidak peduli seberapa menakjubkan keterampilan mereka, bahkan mereka pucat melawan kekuatan tanpa henti. Itu tergantung pada pukulan Zuo Fan dan seberapa kuatnya. Akankah dia menahan serangan brutal Chongsan setelah defleksi Chonglin? Ngomong-ngomong, kamu pernah melihat pukulan Zuo Fan, jadi bagaimana menurutmu? Lihat dirimu sendiri. Saudara-saudara Han kembali ke layar. Pelit, Wen Tao mengangkat bahu dan terus menonton acara yang berlangsung. Chongsan dan Chonglin berada tepat di depan Zuo Fan. Kekuatan kuning yang perkasa tinggal beberapa detik lagi untuk meledakkannya, namun Zuo Fan tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri di sana. Penonton berada di ujung kursi mereka untuk melihat apa yang akan terjadi pada Zuo Fan. Akankah legenda kuda tergelap dalam sejarah gagal di sini dan sekarang? Si kembar Chong mencibir. Aku tahu itu, bocah ini hanyalah omong kosong selama ini. Dia bukan apa-apa. Kami hampir mengejarnya, akan merampok hidupnya, namun dia tidak melakukan apa-apa. Ini membuktikan rumor itu dilebih-lebihkan. Dia takut mati atau bahkan tidak bisa bereaksi. Dia bukan ahli. Pakar apa yang membiarkan dirinya terpojok? Sementara keduanya cekikikan pada diri mereka sendiri karena memiliki ini di tas, dengungan lembut datang, dan kulit kepala keduanya kesemutan karena alasan yang aneh. Bumi mulai hancur 100 meter di sekitar Zuo Fan dari getaran frekuensi tinggi. Serangan kuning Chongsan baru saja akan menyerang, ketika hancur saat berikutnya menjadi apa-apa. Pada saat yang sama, tirai cahaya hijau Chonglin mulai menampilkan garis-garis hitam, melewatinya seperti jaring laba-laba sebelum runtuh. Mata keduanya bergetar, dan hati mereka jatuh. Mereka melompat mundur sekaligus, menatap Zuo Fan yang masih tidak bergerak dengan kaget dan kagum. Mereka menyaksikan sisa serangan mereka hancur di depan mata mereka. Bahkan sebelum mereka keluar dari jarak 100 meter, itu telah menghilang. Dua ratapan kesakitan menembus langit pada saat itu, serangan mereka jatuh. Mereka juga hanya terlambat satu saat untuk membersihkan area tersebut. Satu tangan dari masing-masing dari mereka terkelupas dengan kecepatan tinggi sebelum mereka juga menghilang. Yang tertinggal hanyalah darah yang menetes dari tunggul, bukti kekuatan getaran. Apa-apaan itu? Menyaksikan bagaimana segala sesuatu dalam 100 meter Zuo Fan dihancurkan, penonton terkesiap melihat tontonan itu. Wen Tao dan teman-temannya bahkan tidak tahu apa-apa. Bahkan mata naga ganda yang diagungkan berkedut karena takjub. Apa seni bela diri yang menakjubkan ini? Itu di luar keyakinan. Mata kanan Zuo Fan bersinar dengan 4 lingkaran cahaya emas, dan mulutnya menyunggingkan senyum merendahkan. Mata surgawi Void tahap keempat, domain absolut, penghancur luar angkasa. Si kembar saling memandang, dan tatapan mereka mengeras.
Zuo Fan telah menjaga dirinya sendiri sampai tingkat yang konyol. Siapa dia? Ini bukan hanya tentang kekuatan. Bagaimana dia tahu keterampilan membingungkan seperti itu? Kurung siku tutup. Menutupi keterkejutan mereka yang jelas, Zuo Fan menutup satu matanya dan menghentikan serangannya. Mulutnya menyunggingkan senyum lebar dan cerah saat dia melompat lurus ke arah keduanya. Si kembar berpikir untuk melarikan diri. Tangan kiri Zuo Fan berubah menjadi cakar naga saat mengejar Chong Lin sementara mata kanannya bersinar keemasan 2 kali dengan Void Annihilation, membidik Chong San. Chong Lin merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia bukan hanya rumor yang melukisnya, tapi jauh lebih menakutkan. Mereka tidak punya kesempatan sama sekali. Meskipun agak terlambat untuk penyesalan, mereka hanya bisa tersedak karena mereka menggigit lebih banyak daripada yang bisa mereka kunyah. Tak berdaya, Chong Lin tidak punya pilihan lain selain bertarung, berteriak. Bayangan gunung dan hutan, hutan yang menyebar. Riak lain bergerak dari Chong Lin dengan rona hijau. Gerakan kedua Gayao Right, cakar naga hantu. Zuo Fan mencibir dan langsung mengambilnya. Namun, kekuatan cakar naga hantu memudar tepat saat riaknya menjadi tidak stabil. Betapa lucunya, Zuo Fan tersenyum dan membiarkan kilat ungu berkedip melalui cakarnya. Saat petir ungu berlalu, cakar yang sudah kuat mendapatkan keunggulan. Boom! Dengan ledakan besar, lampu hijau di sekitar tubuh Chong Lin hancur, bersama dengan tubuhnya. Darah berceceran di mana-mana, darah kental padam saat menyentuh tanah. Cakar Zuo Fan telah mengubah manusia menjadi bubur darah dan jeroan. Penonton terkesiap dan berteriak. Mata Yelin menyipit, terganggu oleh munculnya kilat ungu. Lagi pula aku benar, itu. Zuo Fan melangkah lagi dengan satu pukulan dan mendekati Chong San. Menyaksikan saudaranya direduksi menjadi pupuk, Chong San ketakutan setengah mati. Tetapi bahkan jika dia berlari, bisakah dia melarikan diri dari orang-orang seperti Zuo Fan? Melihat Zuo Fan di atasnya, dia hanya bisa mempertaruhkan semuanya. Bayangan gunung dan hutan, gunung penghancur. Boom! Dia mendorong kedua telapak tangannya saat dia berteriak. Dengan gemuruh keras, kekuatan kuning berguling ke depan, seperti gunung setinggi 1000 meter, langsung ke Zuo Fan. Pukulan seperti itu akan membuat tubuh siapapun menjadi bubur. Sayang sekali dia tidak berurusan dengan sembarang orang. Di hadapan Zuo Fan dan lengan soaring kilinnya yang terkenal di seluruh dunia karena kekuatannya yang tak tertandingi, dia mungkin juga menyerang dengan tusuk gigi. Mulut Zuo Fan terbelah menjadi seringai jahat. Tangan kanannya berkelebat saat dia meninju. Boom! Suara gempa datang dari tangan suci Zuo Fan yang menyerang kekuatan kuning dengan cara yang sama seperti ombak yang menjulang tinggi menimpa istana pasir. Itu menghancurkannya menjadi titik cahaya yang tidak berbahaya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah badai tanpa henti yang merobek tubuh Chong San. Sosoknya hilang dan digantikan dengan awan merah, menghujani tetesan merah tua menjadi anak sungai merah. Jelas bagi semua bahwa ini adalah akhir yang menyedihkan. 659. Penonton yang tadinya heboh melongo. Dengan berapa banyak dari mereka yang melihat karya Zuo Fan untuk pertama kalinya, mereka masih bingung bagaimana monster seperti itu ada. Semua orang membuktikan kekuatan si kembar terakhir kali. Mereka tidak kurang dari tingkat murid 3 sekte superior yang terbukti menjadi duri di banyak sisi murid 3 sekte tengah. Namun para jenius yang pemberani dan cerdas ini tidak berdaya di tangan Zuo Fan dengan tindakan yang paling ringan dan dengan cara yang paling mengerikan. Tampilan Zuo Fan membuat semua orang gemetar di kursi mereka. Bahkan mereka yang menyaksikan pukulan Zuo Fan masih terkesima. Serangan itu tidak disengaja dan acak, sementara dalam pertarungan ini, serangan dilakukan dengan tujuan dan tekad. Pertunjukan seni bela diri yang membingungkan terus-menerus telah membuat orang-orang senang. Setiap kali saya melihatnya, rasanya seperti dia orang baru, kekejian baru. Ini membuat semua usaha saya dalam kultivasi selama bertahun-tahun menjadi malu. Bahkan jika aku harus melawannya, aku masih tidak bisa mengalahkannya. Xie Tianxiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Wajah Wen Tao berkedut. Tianxiang, apa yang temanmu makan sampai berakhir seperti ini? Dia tidak manusiawi. Dan Anda, Han Yunfeng, bukankah Anda mengatakan dia akan menghabiskan waktu 15 menit melawan si kembar? Dia hampir tidak mengambil 1 detik. Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Han Yunfeng memutar matanya. Sudah kubilang dia menakutkan. Saya yakin pukulan terakhir bahkan bukan segalanya baginya. Saya tidak bisa membayangkan di mana semua kekuatannya berakhir. Bagaimana mungkin orang aneh seperti dia diizinkan di Double Dragon Gathering? Bagaimana kita bisa bersaing dengan itu? Wen Tao menatapnya dan mengangguk setuju. Kemudian wajahnya jatuh saat dia berbicara dengan getir. Karena menangis dengan keras, saya memiliki keyakinan bahwa banyak dari rencana saya untuk berurusan dengan Demon Seming Sekte akan berhasil. Tapi bagaimana salah satu dari mereka akan bekerja ketika mereka memiliki orang aneh seperti itu? Petik 2. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan.
Apa yang disebut keyakinan itu tidak lain adalah keyakinan buta. Han Yunfeng mengejek. Wen Tao melotot, lalu menghela nafas. Yang lain lebih buruk. Ketua Heaven Trailing Sekte berpikir pertandingan tantangan dengan Demon Seming Sekte masih akan diberikan kepada mereka. Namun sekarang, kemenangan adalah hal terakhir yang ada di pikirannya. Timnya akan dibantai. Lembah itu adalah pemandangan neraka, penuh dengan satu bahaya yang pasti dan akan segera menarik semua orang, Zuo Fan. Dan yang membuat keadaan menjadi lebih buruk, pemimpin mereka Ren Chong sama sekali tidak menyadarinya. Dan itu adalah kebenarannya. Di dunia itu, Ren Chong telah memperingatkan si kembar untuk memilih Zuo Fan sejak awal daripada mengambil sisa makanan dari Demon Seming Sekte. Namun, pertarungan sudah berakhir. Tuan Muda Ren dan murid lainnya juga belum menerima pesan apapun, bukti betapa singkatnya pertarungan itu. Penatuaki paling khawatir bahwa Tuan Muda itu masih dengan keras kepala berpegang pada keyakinannya bahwa musuh sedang pamer. Itu bunuh diri. Penatuaki merasa ingin menangis, hatinya berantakan. Rumor itu benar, jika tidak gagal memenuhi kekuatannya. Bocah itu adalah eksistensi yang menakutkan. Wu Qingqiu menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas. Reputasinya mendahuluinya. Zuo Fan luar biasa. Bahkan mungkin tidak banyak dari 3 sekte superior yang dapat mengambil si kembar, namun orang ini tidak melakukan apa-apa. Kamu belum melihat apa-apa. Tunggu sampai dia menjadi biadab sejati. Saat itulah Anda akan melihat kekuatannya. Yan Mo mengingat pengalamannya yang menyedihkan dan menghela nafas. Kami bahkan belum bisa melihat jiwanya. Wu Qingqiu berseru, jiwa. Dia ada di Radiant Stage dan sudah membentuk jiwanya. Oh, tolong, bagaimana dia bisa melawan ahli tahap ethereal jika dia tidak memiliki jiwa yang terbentuk? Saya pikir dia memiliki harta jiwa defensif pada dirinya. Itu dan tubuhnya yang sangat kuat adalah yang membantunya mencetak kemenangan. Setidaknya, itulah yang terlihat sampai sekarang. Tapi jika dia memiliki jiwa yang terbentuk, wajah Wu Qingqiu berat. Melirik, Yan Mo menghela nafas. Ini adalah kilasan berita untukmu. Dia tidak hanya memiliki bentuk jiwa, tetapi juga sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Anda tahu? Apakah kamu melihatnya? Wu Qingqiu menatapnya dengan tajam. Dia mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Maksudku, aku semacam melihatnya dan tidak. Saat itu, dia hanya melepaskan setengahnya. Namun itu sudah cukup untuk hampir merenggut nyawaku. Jika bukan karena gadis dalam pelukannya menghentikannya, aku tidak akan berada di sini berbicara denganmu. Kamu melawannya dan kalah. Wu Qingqiu tersentak. Dia tahu seberapa kuat Yan Mo, meskipun tidak lebih baik darinya, tentu saja, tapi dia adalah seorang ahli sejati di tanah barat. Jenius terbaik di negeri barat bisa mengalahkannya, tidak masalah, tetapi membuatnya pergi dari hidupnya adalah masalah lain. Pakar inilah yang hampir dimusnahkan oleh kekuatan Zuo Fan. Lagi pula, di level berapa orang ini? Wu Qingqiu memalingkan wajah terkejut pada Yelin. Adik laki-laki, lawanmu sangat kuat. Tentu saja, bagaimana lagi dia bisa menandingiku? Yelin menyeringai penuh semangat. Sudah kubilang, tidak ada dari kalian yang layak melawannya kecuali aku. Karena kita ditakdirkan untuk menjadi rival, hehehe. Wu Qingqiu menatapnya lama, lalu mengangguk. Sementara itu, Zuo Fan selesai berurusan dengan 2 lalat dan mulai melihat sekeliling dengan senyum licik. Mata Zuo Fan berkedut dan menyerang ke depan. Dia mencakar beberapa semak dan meraih lebih banyak hijau, jiwa Chonglin. Mata kanan Zuo Fan bersinar keemasan lagi, dan titik itu menghilang. Kemudian dia menghilang lagi, muncul tinggi di dahan pohon. Dia mengusap tangannya dan menangkap titik kuning kali ini. Itu adalah jiwa Chongsan. Dengan satu tindakan terakhir menghilang, Zuo Fan kembali ke tempat asalnya, tapi kali ini dengan seringai jahat di bibirnya saat dia berkata pada 2 titik di tangannya. Ayo, lari. Apakah Anda pikir saya tidak melihat Anda menyelinap pergi ketika tubuh Anda dihancurkan? Dan kamu, Chongsan, apa yang kamu lakukan hinggap di bawah pantat burung? Apakah Anda mencoba menjadi wanita di kehidupan Anda selanjutnya? Murid-murid Demon Seming Sekte mencibir. Kedua jiwa itu gemetar ketakutan. Kamu memilih orang yang salah untuk dipusingkan kali ini. Anda berdiri dan menantang Steward Zuo dan mendapatkan apa yang akan terjadi pada Anda. Hahaha. Kuilang menepuk kedua jiwa itu dan mengejek mereka. Yang lain ikut tertawa. Si kembar Chong malu, menangis karena marah. Kamu menghancurkan tubuh kami, dan sekarang kamu berani membunuh kami. Kami dari Heaven Trailing Sekte, kepala dari 3 sekte penjaga Tian Yu. Kepala pantatku. Ketika kami menendang Anda ke bawah, kami akan menjadi kepala. Hahaha. Zuo Fan meraih keduanya dan memukul mereka satu sama lain begitu keras hingga mereka melihat bintang. Sisanya tertawa lebih keras sekarang. Dalam kilatan cahaya, Ren Chong dan gengnya memasuki panggung. Melihat tim Demon Seming Sekte tertawa dan bercanda, Ren Chong melihat sekeliling, bingung. Di mana Chong San dan Chong Lin? Apakah mereka dikirim ke area yang berbeda?
Rencananya adalah mengejar Zuo Fan untuk menangkapnya saat mereka tiba di sini. Tapi sekarang, tidak ada yang melihat mereka, dan kesempatan itu hilang. Adapun dua yang dimaksud dikalahkan, itu tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Dia bukan orang yang menghibur penerbangan fantasi seperti itu. Keduanya berhasil mempersulit ketiga sekte tengah lainnya, jadi bagaimana mereka bisa menyelesaikannya dalam sekejap. Tetapi kenyataan yang kejam adalah dia bahkan tidak bisa mencatat apa yang ada di hadapannya. Dia hanya harus berurusan dengan orang yang salah. Apakah kamu pikir mereka seharusnya menyerangku saat mereka datang ke sini? Zuo Fan mengejek. Alis Rencong bergetar, dan dia memandang Zuo Fan dengan tidak percaya. Bagaimana dia tahu itu? Zuo Fan menyeringai seolah-olah dia telah membaca pikirannya, lalu menggelengkan kepalanya sambil mengulurkan telapak tangannya memegang dua maut. Karena mereka baru melakukannya sekarang. Sayang sekali mereka kalah, hahaha. Zuo Fan meremas, dan di bawah mata terkejut Rencong, dia menyaksikan keduanya menangis terakhir dan berhamburan ke udara. Mulai sekarang, kepala tiga sekte penjaga Tian Yu telah berubah. Zuo Fan menyipitkan mata. Qi Changlong dan yang lainnya di belakangnya mencibir, mondar-mandir untuk tim Rencong dengan ejekan dan ejekan. Mulai sekarang, sekte penjaga pertama Tian Yu sedang melakukan pemeriksaan. 660. Rencong menyipitkan mata saat dia tersentak ketakutan. Itu mengejutkan pikirannya, dan semua pemahamannya, bahwa Chong San dan Chong Lin harus menyerang satu musuh hanya untuk diremas tanpa hasil di tangan musuh. Tampilan seperti itu membuatnya hancur. Dan dengan hilangnya harapannya, tidak ada yang tersisa selain ketakutan ketika dia melihat Zuo Fan. Dia tidak pernah melihat Zuo Fan beraksi, tetapi ini cukup untuk menjelaskan bahwa desas-desus itu cukup benar untuk membuatnya terbunuh. Dia adalah monster yang tidak bisa aku mainkan. Sayang sekali dia sudah melakukannya. Namun, dia memiliki masalah yang lebih serius dan serius untuk dikhawatirkan, seperti Qi Changlong yang selalu mendekat dan teman-temannya dengan senyum dingin. Sekarang bahkan tanpa bantuan Zuo Fan, 6 ahli tahap etiril melawan satu-satunya ahli tahap etiril di sisinya, dia, dan ahli tahap radiansialan, sisanya tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengekang rasa takut yang mereka semua rasakan. Rencong berkeringat, mulutnya jatuh, dan dia menangis. Rekan satu timnya menatap tuan muda mereka dengan tatapan memohon. Bahkan ketika mereka tahu tuan muda mereka berada di kapal yang sama dengan mereka. Qi Changlong mendatangi mereka dengan seringai buas, menjentikkan jarinya saat dia mengepalkan tangan. Rencong terus terhuyung-huyung, dipenuhi keringat. Tuan muda Ren, siapa kucingnya dan siapa tikusnya, aku ingin tahu. Zuo Fan mencibir. Rencong menggertakkan giginya dan memerah karena marah. Bocah itu mengejekku. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu benar, aku di sini untuk mempermalukanmu, tetapi karena sikapmu yang indah kemarin, aku cenderung memberimu kesempatan. Dalam pertarungan tim, aturan mengatakan bahwa pintu di luar akan terbuka setelah 6 jam, dan pertarungan selesai terlepas dari hasilnya. Jadi bukankah Anda mengatakan Anda cukup akrab dengan daerah itu? Jadi, jadilah tikus yang baik dan bergegaslah mencari lubang persembunyian. Dan jika kami menemukan kalian semua dalam 6 jam ke depan, maka wajar saja jika kucing itu memakan hadiahnya, hahaha. Murid Demon Seming Sekte retak, dipenuhi dengan penghinaan bagi mereka. Steward Zuo ingin mempermainkan mereka sampai nafas terakhir mereka. Dia sama dengan Yan Mo. Penonton tertawa dan menghela nafas. Begitulah cara para kultivator iblis. Semua kultivator iblis itu sama, begitu. Mereka hanya suka membuat pertunjukan dari kebiadaban mereka. Hahaha. Wen Tao menggelengkan kepalanya. Han Yunfeng melirik dan berkata, ini disebut kekuatan absolut. Anda pikir Anda akan melihat sesuatu seperti ini dalam pertandingan yang sama. Kekejaman sejati hanya terlihat ketika satu pihak memiliki keuntungan yang luar biasa. Mungkin Zuo Fan memberitahu yang lain melalui tindakan ini bahwa mereka tidak boleh main-main dengan mereka tidak peduli seberapa kuat mereka. Wen Tao menghela nafas. Han Yunfeng menyeringai. Kalau begitu, apakah kamu masih akan menghalangi jalannya? Terlepas dari hasilnya, saya akan senang mengetahui bahwa saya bisa melawan ahli seperti itu. Hati Han Yunfeng bergetar dan terdiam. Kata-kata Wen Tao memotong dalam-dalam. Bertarung dalam pertempuran yang kalah itu tidak bijaksana. Dari sudut pandang sekte, mundur disambut melawan musuh yang mustahil. Namun, bagi seorang kultivator yang sifatnya bertentangan dengan tatanan alam, mereka harus berjuang terlepas dari kesulitan dan berani menghadapi bahaya apapun. Karena dekat dengan kepemimpinan sebuah sekte, dia telah melupakan kebenaran sederhana ini, sifat dasar seorang kultivator. Jika dia menolak keras ketakutan terhadap lawan yang perkasa ini, bagaimana dia akan maju dalam kultivasinya? Tiba-tiba, matanya terfokus dan menjentikkan ke arah Zuo Fan. Sepertinya aku salah. Wen Tao menatapnya dan mengangguk sambil tersenyum. Begitulah seharusnya Tuan Muda Sekte Iblis. 10, 9, 8.
Zuo Fan mengangkat tangannya dan memulai hitungan mundur. Kui Lang dan rekan-rekannya menyeringai ke arah Rencong, menunggu mereka kabur seperti tikus. Saya tidak pernah lebih dihina sepanjang hidup saya. Namun ketika harus memilih antara martabat dan kehidupan, Rencong hanya bisa memikirkan dirinya sendiri saat dia berlari seperti angin di bawah ejekan penonton. Murid-murid lain berpikir lebih sedikit lagi, mengejar tuan muda mereka seperti pesuruh yang baik. 3, 2, 1. Penghitungan Zuo Fan lambat, tetapi berakhir dengan cepat. Kui Lang dan yang lainnya menyeringai saat mereka mulai berburu. Mereka benar-benar senang bermain-main dengan mengorbankan orang lain. Tapi saat mereka mulai, seringai Zuo Fan dimulai. Teman-teman, mari kita semua menikmati permainan ini. Mereka saling memandang dan mengangguk sebelum menghilang. Zuo Fan tersenyum dan pergi juga. Lembah kecil itu kembali tenang begitu permainan kucing dan tikus dimulai. Kedua penjaga gerbang menutup mata mereka, mengubah layar di luar dimensi dengan beralih melalui susunan pemantauan yang sudah disiapkan di dalam untuk mencari gerakan apapun. Tidak butuh waktu lama bagi murid Heaven Trailing Sekte muncul, panik dalam pelarian untuk hidupnya. Dia nyaris tidak membuat beberapa langkah saat Lucie datang dari belakang. Dia menunjuk, dan lampu hijau menembak pergelangan kakinya. Kemudian energi hijau tebal menyebar dari tumitnya ke seluruh tubuhnya. Hihihi, lari, nak, lari. Semakin cepat Anda pergi, semakin cepat racun menyebar. Dan ketika itu mencapai jeroanmu, kamu sudah selesai. Lucie terkekeh. Pria itu merasakan jantungnya berdegup kencang, dan dia sangat takut sehingga dia hampir mengencingi dirinya sendiri. Lucie, bagaimanapun, menikmati saat menyiksa iblis malang itu. Melihat energi hijau hampir di pahanya, dia tidak bisa lagi tinggal. Dia langsung memotong kakinya dan mulai melompat-lompat dalam upaya untuk melarikan diri. Lucie mencibir dan menembakkan lampu hijau lagi di kaki yang lain. Dia kembali dipaksa untuk memilih antara kakinya dan hidupnya. Pria itu ketakutan dan menangis dalam kehinaan sementara Lucie menggunakan waktu manisnya untuk melihat apa yang akan dia putuskan, untuk menikmati siksaan manisnya. Hanya butuh setengah jam bagi pria itu untuk tidak memiliki tangan dan kaki. Akhirnya, Lucie terkekeh untuk terakhir kalinya dan pergi. Penonton menghela napas dalam kesedihan. Naga ganda agung melakukan hal yang sama, tetapi karena bosan. Peristiwa seperti itu terjadi di semua tempat di dunia itu. Ini bukan lagi pertarungan tim tetapi pembantaian sepihak. Bagaimana mungkin Heaven Trailing Sekte menyinggung Sekte Demon Seming untuk melakukan balas dendam yang kejam? Sambil memegang dahi mereka, keduanya yang ditinggikan tidak lagi repot-repot menonton dan memejamkan mata. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa tidak peduli bagaimana pandangan berubah, Zuo Fan tidak terlihat di antara siksaan. Dia telah pergi sejak perburuan dimulai. Seolah-olah dia tidak lagi di sana. Wus, jauh di dalam hutan, sesosok muncul. Zuo Fan yang bangga berbalik dan mengangguk. Bagus, ini pasti titik buta dalam susunan pemantauan. Kemudian tangannya memegang kristal yang berkilau dan murni, sebuah batu suci. Energi hitam melengkung dari tangannya di sekitar batu suci dan perlahan-lahan melarutkannya. Zuo Fan fokus pada energi spiritual yang melayang, mengikuti setiap gerakannya. Kemudian matanya berbinar gembira. Di sana. Dia pergi sekali lagi. Kali ini, Zuo Fan menghindari susunan pemantau sambil mengikuti aliran energi spiritual dari batu suci sampai dia tiba di depan gunung yang tak berujung. Energi spiritual begitu kental di sini rasanya seperti lembah sebelumnya tidak bisa dibandingkan. Sampai-sampai seluruh pegunungan seperti naga biru cerah karena memancarkan energi spiritual. Aku tahu itu. Ini adalah tambang suci tanah barat. Siapa yang tahu mereka menyegelnya di sini? Menonton pegunungan yang jauh, hatinya menggigil. Begitu dia sampai di sini, dia yakin bahwa tempat ini harus memiliki tambang suci. Tapi karena ini adalah rumah orang lain, itu diawasi dengan ketat. Mencari perbendaharaan mereka di bawah hidung Double Dragon Manor meminta jerat. Jadi, Zuo Fan yang cerdik menggunakan perburuan Heaven Trailing Sekte untuk menutupi jejaknya dan membiarkannya memeriksa dengan tenang. Itulah sebabnya dia terus memberitahu para murid untuk melakukannya dengan sangat lambat, memberinya waktu untuk bersenang-senang. Sekarang dia ada di sini, keraguannya hilang.